Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Wang Lin, sang penguasa muncul pada saat yang sangat tepat. Dia muncul tepat saat Wang Lin melepaskan panahnya untuk kedua kalinya. Penguasa sudah merasa harus membunuh Wang Lin. Mengingat tingkat pemikirannya, dia sudah memasuki tahap Arcane Tribulan, jadi selain beberapa orang terbatas, tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya. Jika itu adalah identitas, meskipun dia hanyalah seorang budak, bahkan orang-orang yang berkuasa pun harus memberikan wajah. Di dunia gua ini, dia adalah pemimpin dari 5 penguasa alam surgawi kuno. Dia telah menikmati status tinggi selama bertahun-tahun dan dipandang sebagai dewa oleh banyak petani. Dia terbiasa berada di atas orang lain. Dia juga memiliki dewan kedaulatan. Hanya dengan satu kata, dia bisa memicu bencana di alam luar. Bahkan beberapa selir tidak berani berdiri di hadapannya. Itu adalah penguasa. Bahkan di alam batin namanya pun terkenal. Hampir setiap orang yang mengetahui namanya akan diliputi rasa takut. Segala sesuatu yang terjadi mengungkapkan betapa licik dan sulitnya dia. Dari saat dia mengumpulkan para penggarap yang kuat untuk membunuh penguasa alam tertutup, hingga munculnya klan Tato untuk menguasai King Lin, dan kemudian memperlihatkan 4 alam surgawi. Akhirnya, dia meninggalkan banyak benih di alam batin. Zhan Xingye, murid utama dari sekte pemecah surga di Laut Awan, dan air Daois. Semua orang itu telah dimanipulasi oleh penguasa. Dia telah memicu banyak perang antara alam dalam dan luar. Jumlah yang memanggil yang mati di tangan sudah cukup untuk menutupi sistem bintang. Sebelum bertemu Wang Lin, dia hanya mengalami keadaan menyesal 3 kali dalam hidupnya. Yang pertama adalah ketika Tao 7 Warna mencoba memaksanya menjadi muridnya. Namun, dipaksa oleh 7 Warna Daois berarti dia memiliki bakat yang hebat. Kedua kalinya adalah ketika hantu tua Zhan masuk ke alam luar untuk mencuri Joss Flames. Keduanya bertarung dan penguasa kalah. Pertarungan itu membuatnya sangat mengingat nama, hantu tua Zhan. Adapun yang ketiga, adalah saat penguasa pergi ke alam batin untuk mencari panah Li Guang. Dia terluka parah oleh suara gemuruh dan terpaksa mundur. Selain 3 kali ini, dia telah melakukan apa yang dia inginkan dan tidak pernah salah perhitungan. Sampai dia bertemu Wang Lin. Seolah-olah Wang Lin adalah musuh bebuyutannya, dan ini hampir membuatnya gila. Pertama kali dia bersekongkol melawan Wang Lin adalah ketika Wang Lin pertama kali memasuki sistem bintang kuno. Dia ingin memancing jiwa Wang Lin, tetapi dia tidak hanya dihentikan oleh Dao Master Blue Dream, dia juga kehilangan aura Wang Lin karena makam kuno. Hal ini dianggap sebagai kecelakaan, dan penguasa tidak mengambil hati. Namun, tak lama kemudian, pertemuan kedua terjadi. Di pintu masuk makam kuno, dia menyaksikan Wang Lin menyegel sebagian besar kekuatan alam luar. Saat dia mencoba melepaskan langkah ketiga di dalam, Wang Lin mengeluarkan suara bergetar yang memaksa dari lapisan paling bawah makam. Raungan ini terasa seperti pedang tajam yang menyerang dengan penguasa. Ini membuatnya batuk darah dan segera mundur. Hal ini nyaris tidak bisa dianggap sebagai kecelakaan. Meskipun pemerintah merasa puas, setidaknya dia memahami preferensinya. Namun, hal itu tidak berakhir di situ. Masih ada pertemuan ketiga antara dia dan Wang Lin. Dia telah menyuruh muridnya membawa busur Li Guang ke alam batin untuk memancing hantu tua Zhan. Keduanya bertarung, namun busurnya jatuh ke tangan Wang Lin. Namun, yang membuatnya muram adalah Wang Lin benar-benar berhasil mendapatkan panah itu setelahnya. Namun, bahkan pada saat itu, penguasa tidak peduli dengan Wang Lin. Ia masih menganggap beberapa kejadian itu hanyalah kecelakaan belaka. Bahkan jika Wang Lin memiliki busur dan anak panah, dia tidak dapat menggunakannya karena garis keturunannya. Selama penguasa ingin membunuh Wang Lin, itu membalik telapak tangan. Kemudian tibalah pertemuan keempat, di mana dia dan banyak pertunangan langkah ketiga lainnya dari alam luar menggunakan penangkapan bulan di sumur untuk membawa Wang Lin ke dunia palsu untuk membunuh. Kali ini, dia telah menghitung semuanya tanpa cacat dan memaksa Wang Lin untuk menggunakan semuanya. Meskipun Wang Lin akhirnya melepaskan salah satu jiwa yang menyegel Ye Mo, itu tidak bisa mengubah kematian.
Penguasa yakin bahwa dia telah memikirkan segalanya dan tidak ada hal tak terduga yang dapat terjadi lagi. Namun, bahkan dalam mimpinya pun sang penguasa tidak dapat mengharapkan kecelakaan yang benar-benar terjadi. Kemunculan orang gila itu menyebabkan gelombang dahsyat muncul di dalam jantung dan menyebabkan bencana hidup dan matinya runtuh sepenuhnya. Bukan saja dia tidak membunuh Wang Lin, dia juga menjadi alasan mengapa tingkat kerusakan Wang Lin meningkat pesat. Hal ini membuat penguasa sangat muram. Namun, dia masih belum mengenali Wang Lin dan masih percaya Wang Lin beruntung. Baru pada kelima kalinya, ketika Wang Lin membunuh dengan panah, penguasa menjadi sadar setelah bertahan dengan mantra 3 nyawa. Sekali, 2 kali, 3 kali, dan 4 kali semuanya merupakan kecelakaan. Tapi bagaimana mungkin yang kelima masih berupa kecelakaan? Wang Lin ini jelas merupakan musuh bebuyutannya. Wang Lin seperti duri di hati penguasa. Setiap kali dia menginstalnya, dia akan merasa tercekik, dan ini hampir cukup membuatnya menjadi gila. Kali ini tidak mungkin salah. Penguasa muncul 100.000 kaki dari Wang Lin. Dia menatap Wang Lin sambil memutar lengan bajunya dan menembak ke arahnya. Budidaya arcane tribulan miliknya menyebar dan ruang itu sendiri bergetar saat riak tak terlihat menyebar. Wang Lin tetap tenang, tapi dia terpaksa mundur. Penguasa bukanlah seseorang yang bisa menghadap Wang Lin. Saat budidaya penguasa meletus, Wang Lin seperti daun tunggal yang menahan murka laut. Dia terus mundur. Orang tua ini telah menghitung bahwa dia hanya memiliki kekuatan untuk 2 tembakan. Tidak akan ada kecelakaan lagi. Dia telah menembak 2 kali, dan saya tidak dapat mendeteksi garis keturunan surgawi di tubuhnya saat ini. Dia tidak bisa menggambar busur Li Guang lagi. Mata penguasa dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Niatnya untuk membunuh Wang Lin sangat mengerikan, dan dia tidak mau berhenti sampai dia membunuh Wang Lin. Dapat dipahami jika penguasa seperti ini, karena Wang Lin tampak hampir abadi. Penguasa hampir putus asa, dan dia bahkan secara tidak sadar percaya bahwa tidak mungkin membunuh Wang Lin. Setiap kali Wang Lin dihadapkan pada bahaya, beberapa kecelakaan akan terjadi pada menit terakhir karena keadaan buruk. Kecelakaan-kecelakaan ini membuat seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mengubah segalanya. Meskipun semua ini tampak gila, penguasa hampir mempercayainya. Kali ini, aku menolak untuk percaya bahwa kecelakaan bisa terjadi. Sialan, biarpun dia memanggil guru, aku masih harus membunuh Wang Lin. Dia pasti tidak memiliki kekuatan untuk menarik busur untuk ketiga kalinya, aku tidak mungkin salah. Alasan penguasa begitu yakin adalah karena konstitusi dengan garis keturunan celestial. Bagaimanapun, dia adalah budak orang gila itu, dan dia telah memaksa garis keturunan surgawi keluar dari tubuh Wang Lin. Dia tahu persis berapa banyak kekuatan yang ada di dalamnya dan berapa kali kekuatan itu dapat digunakan untuk menarik busur. Akan sangat sulit bagi orang lain selain dia untuk menghitungnya secara akurat. Mata Sovereign memerah karena niat membunuh. Saat dia melangkah maju, dunia bergemuruh, bintang-bintang bergetar, dan riak tak berujung menyebar ke segala arah. Saya tidak mungkin salah, dia pasti akan mati. Jika aku tidak bisa membunuhnya, orang tua ini akan mengubah namaku menjadi nama keluarganya. Keinginan penguasa untuk membunuh Wang Lin telah mencapai batasnya, sampai-sampai dia hampir menjadi gila. Pada saat ini, dia tiba di belakang Wang Lin dan telapak tangannya menghantarnya. Mati untuk orang tua ini. Dia bahkan tidak berbicara sama sekali dengan Wang Lin. Saat dia menyerang, dia menggunakan mantra terkuatnya. Faktanya, meski dia yakin bahwa dia tidak melakukan kesalahan, dia masih sedikit khawatir. Dia takut jika dia berbicara dengan Wang Lin, kecelakaan mungkin akan terjadi. Selain itu, telapak tangan ini hanyalah cara untuk mengintai Wang Lin. Bagaimanapun, penguasa telah mengalami kecelakaan Wang Lin beberapa kali. Sebuah telapak tangan raksasa muncul di antara penguasa dan Wang Lin yang mundur. Saat muncul, ia mulai tumbuh, namun tidak tumbuh terlalu besar, hanya berukuran sekitar 1000 kaki. Namun, itu sangat padat, seolah-olah itu nyata. Setelah muncul, ia bergemuruh ke arah Wang Lin. Wajah Wang Lin pucat, tapi matanya tidak khawatir sama sekali. Kemunculan penguasa tidak di luar dugaan Wang Lin. Faktanya, jika penguasa tidak muncul, Wang Lin harus memikirkan semuanya dengan lebih hati-hati. Saat telapak tangan mendekat, Wang Lin mengangkat tangannya.
Bintang dewa kuno di antara mahkota, bersama dengan bintang di mata kiri dan bayangan, semuanya bersinar. Kekuatan kuno berkumpul dari tubuhnya dan terkondensasi di jari telunjuk. Dengan tubuh surgawi abadi sebagai inspirasi, ini adalah mantra yang diciptakan sendiri oleh Wang Lin, jari abadi kuno. Saat dia menunjuk ke depan, semburan lampu hijau muncul dari tubuh Wang Lin. Itu adalah perisai Azure. Setelah itu, bayangan cahaya besar muncul di belakang Wang Lin. Aku adalah perisai cahaya dan bayangan. Di balik perisai cahaya dan bayangan, pancaran cahaya warna-warni bergema dan kupu-kupu berwarna-warni mendarat di bahu Wang Lin, mengepakkan sayapnya. Bubuk warna-warni jatuh darinya dan itu sangat indah. Masih belum waktunya. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit aneh. Semua ini terjadi dalam sekejap. Jejak telapak tangan setinggi 1000 kaki mendekat dan menginjak dengan jari telunjuk kanan Wang Lin. Gemuruh, 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 gemuruh. Saat mereka bersentuhan, Wang Lin merasa tubuhnya akan runtuh. Dia batuk darah dan mundur. Jari telunjuk kanan Wang Lin segera hancur oleh jejak telapak tangan, tetapi langsung terbentuk kembali. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jari telunjuk Wang Lin hancur dan terbentuk kembali lebih dari 1000 kali. Perbedaan tingkat budidaya seperti selokan raksasa, itu jauh melampaui sesuatu yang bisa dilintasi Wang Lin. Setelah beberapa tarikan napas, meski jari-jarinya masih bisa mengimbangi, tubuhnya tidak bisa. Luka muncul di sekujur tubuhnya dan rasa sakit yang hebat melanda dirinya. Perisai cahaya dan bayangan menjadi terpelintir saat berkedip dan kemudian runtuh. Azure Shield bersinar terang saat suara retakan bergema, dan terlempar kembali ke tubuh Wang Lin. Kupu-kupu 5 warna bergetar dan menghilang menjadi cahaya 5 warna. Semua kerusakan ini menyebabkan Wang Lin batuk darah, dan tubuhnya mulai terpecah-pecah karena pemiliknya. Dia terus-menerus didorong mundur. Saat jari telunjuk terus melawan, dia membentuk segel dengan tangan kirinya dan melambai. Bintang-bintang bergetar karena gelombang ini dan jejak telapak tangan yang sama muncul. Itu adalah cetakan semangat perang. Setelah cetakan roh perang muncul, ia mengikuti gelombang Wang Lin dan dipicu dengan jejak telapak tangan penguasa. Gemuruh menggelegar-menggelegar. Saat cetakan roh perang yang tak terkalahkan dimulai dengan telapak tangan penguasa, cetakan itu runtuh. Wang Lin terjatuh ke belakang dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari mulut. Ini hanyalah tabrakan pertama dengan penguasa dan dia sudah terluka parah. Namun, jejak telapak tangan penguasa hanya berhenti sejenak sebelum melanjutkan ke depan. Wang Lin mendongak dan mengungkapkan ekspresi galak saat dia menunjuk ke atas. Semburan cahaya 7 warna muncul, membentuk tombak yang melesat ke arah telapak tangan. Kedua belah pihak mulai memanggil sekali lagi, menimbulkan suara yang mengerikan. Tubuh Wang Lin tersapu angin dan dia mundur lebih dari 10.000 kaki. Tangannya gemetar dan kakinya berlumuran darah. Namun, telapak tangan besar itu tidak hancur, meski sedikit menghilang dan tidak sekokoh sebelumnya. Jejak telapak tangan itu melolong saat turun ke atas Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi kegilaan. Kekuatan penguasa tidak di luar dugaannya, ini adalah kekuatan seorang yang berkuasa Arcane Tribulan. Saat jejak telapak tangan mendekat, api di mata kiri Wang Lin dan guntur di mata tempatnya muncul. 3 esensi halus dan esensi menetap bergemuruh. 6 esensi di tubuhnya membentuk 6 pedang ilusi. Dengan satu lambaian, pedang ke-6 ini melesat ke arah telapak tangan. Wang Lin mengatupkan giginya, dan bukannya mundur, dia malah menyerang ke depan. Pedang ke-6 itu langsung mendekati jejak telapak tangan dan menusuknya. Riak menyebar, dan saat pedang menyerang jejak telapak tangan, Wang Lin menyerang ke depan. Dia memiliki ekspresi yang galak saat dia mengangkat tangannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Merobek surga. Mantra merobek surga yang dipelajari Wang Lin dari anak Yemo telah digunakan. Dia mengambil ruang itu sendiri dan tanpa ampun merobeknya. Ruang sebelum Wang Lin bergetar dan celah terbuka di hadapannya. Meminjam kekuatan merobek ruang itu sendiri, jejak telapak tangan juga terkoyak. Saat ini, bayangan kuno muncul di belakang Wang Lin. Ini berbeda dari sebelumnya, itu bukan lagi hanya sebuah kepala tetapi memiliki tubuh yang tidak jelas. Tubuh ini adalah tubuh kuno. Meskipun Wang Lin tidak punya waktu untuk memecahkan 8 tetes darah itu telah muncul. Sosok kuno yang samar-samar ini juga membuka tangannya dan merobek telapak tangannya mengikuti gerakan Wang Lin.
Domain bintang bergetar ketika kekuatan yang tak terlukiskan merobeknya hingga terbuka. Itu merobek operasi langit dan membuka jejak telapak tangan penguasa. Jejak telapak tangan itu runtuh. Keenam pedang itu juga hancur dan kembali ke tubuh Wang Lin menjadi beberapa bagian. Tangan Wang Lin berantakan. Kekuatan mantra itu bergantung pada jari-jarinya. Bahkan bayangan kuno di belakang Wang Lin tiba-tiba runtuh. Wang Lin terlempar ke belakang. Dia mengeluarkan banyak darah dan darah menyembur keluar dari tubuhnya. Wajahnya pucat, namun kegelapan di matanya menghilang dan digantikan oleh ketenangan. Seolah-olah segala sesuatu sebelumnya hanyalah sandiwara. Ini adalah kekuatan dari puncak Arcane Void yang telah memasuki Arcane Tribulan. Tanpa busur Li Guang, aku bukan tandingannya. Wang Lin terhuyung mundur saat rasa sakit yang menusuk menimpa tubuhnya. Jiwa asalnya telah rusak oleh gelombang kejut yang memantul. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Meskipun jejak telapak tangan telah hilang, penguasa tertawa keras. Dia akhirnya yakin bahwa Wang Lin tidak memiliki kekuatan untuk menarik busur untuk ketiga kalinya. Sekarang dia tidak khawatir, dia berjalan menuju Wang Lin dengan senyum kejam. Wang Lin, aku ingin melihat kemana kamu akan lari kali ini. Saya telah menyegel domain bintang ini, Anda tidak dapat melarikan diri. Sang penguasa dipenuhi dengan kegembiraan. Dia telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Saat Sovereign mendekat, longongan bergema dari kenyamanan. Riak menyebar dan selir keluar dengan ekspresi memohon. Pada saat yang sama, Master Dao Miaoyin dan Master Iblis 9 Surga datang dari arah lain menuju Wang Lin. 3 dari 5 penguasa sistem bintang kuno dan selir kekaisaran surgawi ke-7. Salah satu dari mereka dapat mengejutkan alam dalam dan luar, tetapi pada saat ini, mereka semua datang untuk membunuh Wang Lin. Melihat keempatnya muncul, mata Wang Lin menjadi dingin. Dia telah menunggu mereka berempat muncul. Hanya dengan begitu dia dapat menyelesaikan langkah pertama dari rencana. Hancurkan sistem bintang kuno alam luar dan membuat kekacauan di dunia gua sehingga kekuatannya tidak lagi seimbang. Ini adalah langkah pertama dari rencana Wang Lin. Tapi bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa ini akan membuatnya terjebak dalam sistem bintang kuno hanya untuk diburu. Bersinar-bersinar, saat penguasa hendak mendekat, Wang Lin tiba-tiba berhenti. Tangan kirinya terulur ke depan dan busur Li Guang tiba-tiba muncul di tangan. Saat busur Li Guang muncul, ekspresi penguasa berubah drastis. Dia secara tidak sadar berhenti dan bahkan mundur lebih dari 1000 kaki. Matanya dipenuhi dengan kepuasan dan ketidakpercayaan. Mustahil, Anda hanya memiliki kekuatan 2 tembakan, saya tidak mungkin salah, tidak mungkin. Anda hanya mengambil busur untuk membodohi kami. Kamu tidak bisa menarik busur itu. Penguasa tidak dapat menerima hal seperti itu. Dia tidak bisa menerima rencananya yang salah lagi dan lagi. Pukulan semacam ini sangat mematikan baginya dan dapat menghancurkan kepercayaan dirinya, mengguncang hati daunnya. Pada saat ini, tidak hanya penguasa yang mundur, tetapi bahkan selir ke-7 pun berhenti dan tidak lagi bergerak maju. Dao Master Miaoyin dan Master Iblis 9 Surga juga berhenti, dan ekspresi mereka sangat berubah. Wajah penguasa menjadi pucat, lalu kegilaan memenuhi matanya dan dia meraung ke arah Wang Lin, kamu berpura-pura menjadi misterius. Namun, saat dia meraung, dia tiba-tiba berhenti ketika dia melihat tangan kanan Wang Lin meraih tali busur dan tanpa ampun menariknya kembali. Ada desas-desus. Suara indah ini membuat takut sang penguasa. Ingatan akan kematiannya 3 tahun lalu tidak bisa diredam dan menenggelamkannya. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Bahkan jika kamu bisa menarik busurnya, kamu tidak memiliki energi surgawi untuk memicu munculnya anak panah itu. Sang penguasa mundur, wajahnya pucat pasi. Namun, pada saat ini, cahaya hantu menyala di busur yang ditarik Wang Lin, dan anak panah yang menekan semua kehidupan muncul. Sambil memegang busur, dia mengunci Sovereign dan yang lainnya yang datang. Dia mengangkat tangan kirinya dan mengarahkan panah ke penguasa. Wajah penguasa menjadi pucat pasi setelah diarahkan oleh panah. Pukulan terbesar datang dari pikirannya. Rencananya berulang kali gagal di hadapan Wang Lin. Meskipun kali ini dia yakin, pada akhirnya, dia menyadari bahwa dia salah sekali lagi. Orang tua ini menolak untuk percaya. Semua ini salah. Meskipun Anda telah memanggil anak panah tersebut, Anda tidak memiliki energi surgawi untuk menembakkan anak panah tersebut. Saya tidak percaya,
saya bersedia bertaruh untuk ini. Penguasa menjadi gila. Bukannya mundur, dia bergegas menuju Wang Lin. Ekspresinya berubah ketika tangannya membentuk segel dan jejak telapak tangan raksasa muncul sekali lagi. Sebuah sumur ilusi raksasa muncul di balik jejak telapak tangan. Sumur itu tiba-tiba menyebar dan wilayah bintang di sekitarnya sepertinya menjadi bagian darinya. Pada saat yang sama, matahari merah cerah muncul di domain bintang yang dikelilingi oleh air sumur. Kekuatan hukum asal-usul muncul. Penguasa menjadi gila. Saat dia bergerak maju, dia memukul dahinya dengan tangannya. Manik tulang seukuran kepalan tangan tiba-tiba keluar dari dahinya. Manik tulangnya berwarna abu-abu dan memancarkan cahaya putih. Setelah kemunculannya, kekuatan penguasa meningkat beberapa kali lipat. Dia kemudian langsung menyerang Wang Lin. Aku akan membuatmu percaya, membuatmu ingat. Wang Lin menutup mata dinginnya sehingga yang lain tidak bisa melihat cahaya keemasan di tatapannya. Dia menarik busurnya sedikit lagi dengan tangan kanannya sehingga tali busurnya ditarik ke belakang sedikit lagi, lalu tiba-tiba dia melepaskannya. Saat dia melepaskannya, anak panah itu melesat ke depan sebagai sinar cahaya yang menghancurkan surga. Jejak telapak tangan itu langsung roboh dan tertembus anak panah. Riak menggema di seluruh sumur, dan saat panah itu lewat, sumur itu pecah. Sedangkan matahari tidak mampu menghentikan panah untuk melewatinya. Anak panah itu membawa kekuatan destruktif yang kuat saat ia terbang menuju penguasa, yang dipenuhi dengan keputusasaan. Ini tidak mungkin. Anak panah itu terlalu cepat dan langsung melewati penguasa. Tubuhnya gemetar saat anak panah itu lewat. Tubuhnya roboh dan pecahan tubuhnya terlempar puluhan ribu kilometer jauhnya. Master Dao Miaoyin dan Master Iblis 9 surga batuk darah dan tubuh mereka roboh. Jiwa asal mereka hendak melarikan diri ketika Wang Lin menunjuk lengan bajunya dan menangkap mereka. Hanya selir ketujuh yang hanya mengeluarkan banyak darah dan terluka parah setelah panah itu lewat. Sebagai selir pemakaman surgawi, dia memiliki harta yang menyelamatkan nyawa dan menyelamatkan selamat. Setelah anak panah itu melesat lewat, daging dan darah penguasa dengan cepat berubah dan dia bangkit kembali. Dia pucat dan dia memandang Wang Lin dengan ketakutan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Pada saat ini, dia tidak berani mengatakan dia bisa menghitung berapa banyak tembakan yang bisa ditembakkan Wang Lin. Tanpa ragu-ragu, penguasa melarikan diri seperti orang gila tanpa kembali, seperti 3 tahun lalu. Tepat pada saat ini, cahaya 7 warna yang mengerikan melonjak. Seolah-olah seseorang datang menggunakan cahaya 7 warna dan menyelesaikan domain bintang ini sepenuhnya. Ketika cahaya 7 warna menyala, penguasa yang mundur tiba-tiba berhenti. Dia melihat cahaya 7 warna dengan ekspresi rumit dan pahit. Ada juga selir ketujuh yang nyaris tidak selamat karena harta yang menyelamatkan nyawanya. Dia juga melihat cahaya 7 warna dengan ekspresi rumit. Dia benar-benar datang. Murid Wang Lin menyusut, dan tanpa ragu-ragu, dia mundur beberapa langkah. Tangan di dekatnya meraih kehampaan dan sebuah batu giok muncul di tangannya. Dia menghancurkan batu giok itu dan berubah menjadi debu. Lubang hitam seukuran kepalan tangan segera muncul di tempat batu giok itu berada. Lubang hitam itu mengeluarkan kekuatan isap yang mengejutkan dan memancarkan cahaya hantu yang menyelamatkan Wang Lin. Itu akan menariknya ke dalam lubang hitam. Di kejauhan, di mana cahaya 7 warna muncul, bayangan ilusi perlahan berjalan mendekat. Sosok itu adalah seorang pria parubaya berwajah, dia memberikan kesan halus. Dia awalnya tenang, tetapi ketika dia melihat lubang hitam muncul ketika Wang Lin menghancurkan batu giok itu, cahaya misterius melintas di matanya. Kamu ingin menggunakan metode itu? Itu tidak mungkin, Daois 7 warna berbicara sambil dengan santai menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan satu titik, cahaya 7 warna tiba-tiba bersinar terang dan berkumpul di rahang atas. Badai 7 warna muncul dan melesat ke arah Wang Lin. Badai ini terlalu cepat dan langsung mendekati Wang Lin. Jaraknya kurang dari 7 kaki dari Wang Lin. Rasa dingin datang dari benak Wang Lin dan menyebar ke setiap pori-pori tubuhnya, mengingat bahwa ini adalah krisis hidup dan mati. Berdasarkan kecepatan badai ini, sepertinya Wang Lin tidak punya cukup waktu untuk memasuki lubang hitam. Namun, dia tidak panik, seolah semuanya sesuai perhitungannya. Saat badai 7 warna mendekat, tangan wanita seperti batu giok terulur dari lubang hitam. Jari tengahnya memiliki cincin giok hijau terang yang berbunyi dengan badai.
Badai 7 warna itu diam-diam runtuh dan berubah menjadi gas 7 warna. Gas itu berbentuk seperti 7 ular berbisa dan mengalir ke tangan yang seperti batu giok. Suara teredam yang terluka datang dari lubang hitam. Tangan seperti batu giok itu bergetar dan segera membentuk segel. Tangan itu tiba-tiba terbelah menjadi 7 tangan yang sama dan saling tumpang tindih membentuk lingkaran. Cahaya 7 warna datang dari ketujuh tangan ini. Dengan tepukan lembut, ketujuh tangan itu memancarkan cahaya warna berbeda, membentuk cetakan 7 warna. Itu terbang melewati Wang Lin dan menembak ke arah 7 warna Daois di jarak jauh. Pada saat yang sama, tubuh Wang Lin ditarik ke dalam lubang hitam dan dia menghilang dari sistem bintang kuno. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika penguasa melihat ketujuh tangannya, dia menatapnya dan matanya bersinar terang. Jadi itu dia. Orang yang lebih terkejut lagi adalah selir ketujuh. Wajahnya menjadi pucat dan dia tanpa sadar melangkah mundur sambil berseru, "Kakak." Dia belum mati, hanya Tao 7 warna yang tetap tenang. Saat cetakan 7 warna itu mendekat, dia memutar tangannya. Riak 7 warna bergelombang dan memicu cetakan 7 warna. Gemuruh menggelegar menggema, dan sesaat kemudian, semuanya menghilang. Sang Tao 7 warna menutup matanya. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Setelah sekian lama, dia perlahan membuka matanya dan melihat kemana Wang Lin menghilang. Kenangan memenuhi mata. Cetak giok 7 warna. Menurutku itulah namanya. Sayangnya, aku hanya memiliki mantranya tetapi tidak memiliki ingatannya. Namun, itu tidak cukup untuk melarikan diri dariku. Busur Li Guang telah menyelesaikan misinya, jadi inilah waktunya untuk mengambil kembali. Tao 7 warna mengangkat kepalanya dan melangkah maju. Dia menghilang tanpa jejak. Hanya Sovereign dan selir ketujuh yang tersisa di sana. Mereka berdua kaget dengan penampakan tangan itu dan identitas pemilik tangan itu. Selir pertama penguasa surgawi dan juga adik perempuan dari partner Dao penguasa surgawi. Di lautan awan, ada ruang spasial raksasa di mana dulunya sekte iblis berada. Hanya sedikit orang yang mengetahui arah retakan ini, tetapi banyak binatang buas yang sering keluar dari sana. Pada saat ini, jauh di dalam ruang spasial, di ruang gelap dan aneh ini, ada seekor binatang raksasa yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki. Ia tampak seperti singa tetapi memiliki satu tanduk di kepalanya. Ada seorang wanita yang duduk di depan satu tanduk di kepala singa yang perkasa ini. Dia sangat cantik, dan saat ini, wajahnya pucat. Dia terus-menerus membentuk segel dan mengulanginya di depannya. Di depannya ada lubang sebesar kepalan tangan yang menambah kegelapan di sekelilingnya. Lubang hitam itu bergetar dan meluas. Ketika melebar hingga 10 kaki, Wang Lin keluar. Saat dia berjalan keluar, lubang hitam itu runtuh menjadi titik cahaya. Terima kasih banyak. Wang Lin memegang tangannya pada wanita yang duduk di sana. Wanita yang sangat cantik itu membuka matanya dan menunjukkan sedikit kelelahan. Dia menatap Wang Lin, dan setelah sekian lama, dia menenangkan diri dan menghela nafas. Dulu ketika kita berpisah, tingkat pemanasan Anda rendah. Saya tidak berpikir Anda akan mencapai tingkat pemanasan setinggi itu hari ini. Saya pikir Anda telah melupakan perjanjian kita, tetapi ketika saya menerima pesan Anda melalui batu giok, saya tahu Anda belum melakukannya. Kamu membantuku pergi dari sini sebelumnya dan tentu saja aku tidak akan lupa. Namun, karena beberapa hal, saya datang terlambat. Wang Lin tersenyum dan menatap singa raksasa yang sedang berlari. Dia memutuskan untuk duduk. Ketika dia memutuskan untuk pergi ke sistem bintang kuno untuk menghancurkan alam surgawi kuno di sana, dia sudah memikirkan cara untuk melarikan diri. Wang Lin tahu perjalanan ini tidak mudah. Begitu dia menembakkan busurnya 2 kali, penguasa akan bertindak. Meskipun Wang Lin tidak hanya memiliki kekuatan untuk 2 tembakan tersisa seperti yang dipikirkan penguasa, alam luar adalah wilayah kekuasaan Daois 7 warna. Begitu orang itu muncul, Wang Lin tahu akan sulit melarikan diri. Oleh karena itu, ketika dia menaruh perhatian pada formasi roda 1 tahun yang lalu, dia telah mengeluarkan batu giok dan berkomunikasi dengan wanita yang sudah lama tidak diajak bicara. Mereka mencapai kesepakatan. Alasan Wang Lin mencari bantuan wanita itu adalah karena melalui pengetahuannya sendiri dan berbagai petunjuk, Wang Lin yakin 60% bahwa wanita ini adalah selir pertama yang hilang. Setelah komunikasi pertama mereka, wanita itu mengungkapkan identitasnya, dia adalah selir pertama.
Wanita cantik itu dengan lembut berkata, saya pernah menjadi selir pertama penguasa surgawi 7 warna. Aku sudah puas dengan ini sebelumnya ketika kita berbicara melalui batu giok. Identitas saya yang lain adalah adik perempuan Fan Sanmeng, mitra Dao penguasa surgawi 7 warna. Namaku Fan Sanlu. Karena kamu sudah tahu bahwa ini hanyalah dunia gua, tidak perlu menyembunyikan apapun darimu. Penguasa surgawi 7 warna mencoba mendapatkan harta karun sementara 2 dari 9 matahari bertarung. Dia menggunakan cara tercela dengan menggunakan adikku sebagai umpan, dan dia mengambil kesempatan itu untuk mendapatkannya. Kemudian dia kembali dan menyegel 7 Dao Sekte. Saat kami tiba di sini, saya tidak dapat mempercayai siapapun dari benua astral abadi, dan saya terluka oleh penguasa surgawi 7 warna. Intinya saya masih belum pulih dan saya tidak memiliki siapapun untuk diajak bekerja sama sampai Anda muncul. Tidak ada konflik kepentingan di antara kita, kita bisa bekerja sama. Wanita itu berbicara dengan lembut. Anda ingin membawa para penggarap asli ke sini ke benua astral abadi, saya juga akan membantu Anda dalam hal ini. Benua astral abadi adalah tempat yang misterius. Jumlahnya terlalu besar dan peperangan terus terjadi. Hanya ada sedikit perdamaian di antara berbagai sekte. Jika Anda ingin berpijak di sana, Anda harus memiliki sekte. Setiap wilayah yang layak telah diambil alih. Sejujurnya, dengan tingkat pukulan Anda tidak dapat mengambil sekte apapun. Sedangkan untuk dunia gua, semua yang ada di sini hanyalah ilusi. Bukanlah salah untuk mengatakan bahwa semua kehidupan di sini memang palsu. Sepanjang zaman, saya jarang mendengar orang keluar dari berbagai dunia gua sekte di benua astral abadi. Aku harus menyesuaikan ini sebelumnya. Wang Lin diam-diam merenungkan saat dia duduk di sana mendengarkan kata-katanya. Namun, hal itu bukan tidak mungkin. Saat Anda menuju ke benua astral abadi, Anda harus membayar mahal dan menanggung hukuman hukum astral abadi. Saya hanya mendengar sedikit tentang masalah ini, tetapi hanya setelah mencapai arcane tribulan di dunia gua Anda dapat memiliki kesempatan untuk selamat. Namun, aku juga bisa menyelesaikan masalah ini. Wanita itu perlahan berbicara sambil menatap Wang Lin. Aku mendengarkan. Ekspresi Wang Lin tenang, tanpa sedikit pun rasa malu. Ketika wanita itu melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit kekaguman. Setelah merenung sebentar, wanita itu tiba-tiba berkata, kakak perempuanku belum mati. Mata Wang Lin bertanya, tapi dia tidak berbicara. Dia tidak ada di sini, dia berada di benua astral abadi. Mendapatkan sekte di benua astral abadi sangatlah sulit, tetapi jika Anda membunuh penguasa surgawi 7 warna, sekte 7 Dao adalah milik Anda. Aku dan adikku tidak menginginkan semua itu. Sebenarnya, kami bukanlah orang dari 7 sekte Dao tetapi murid inti dari sekte Jiwa Agung. Saat itu, kami buta dan mengikuti penguasa surgawi 7 warna. Wanita itu mengatupkan giginya dan menunjukkan ekspresi kesal. Bahkan setelah kamu mendapatkan 7 sekte Dao, jika kamu ingin terus mempertahankannya, kami dapat memperkenalkanmu ke dalam sekte Jiwa Agung. Adapun hukumanmu memasuki benua astral abadi, aku akan meminta adikku untuk meminta bantuan guru. Dengan bantuan guru untuk menyambut Anda di benua astral abadi, hukumannya akan dikurangi. Wang Lin diam-diam merenung. Sesaat kemudian, dia perlahan berbicara. Selain aku, bagaimana dengan para penggarap dunia gua lainnya? Wanita cantik itu berbicara ketika ekspresi tiba-tiba berubah dan dia menoleh ke belakang. Di saat yang sama, Wang Lin juga melihat ke belakang dengan ekspresi muram. Binatang singa di bawah mereka berdua gemetar dan menampilkan ekspresi ngeri. Ia gemetar dan benar-benar berhenti bergerak. Cahaya 7 warna bersinar terang di belakangnya seperti bintang. Seolah-olah seseorang telah merobek ruang ini dan memaksa masuknya cahaya 7 warna. Murid Wang Lin menyusut dan dia melangkah maju tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, dia mulai bergerak maju dengan cepat. Fan Sanlu juga sama dan bergerak seperti kupu-kupu cantik di belakang Wang Lin. Saat dia melarikan diri, dia mengayunkan tangannya seperti batu giok ke arah binatang singa itu. Binatang singa itu mengaum dan menyerang cahaya 7 warna itu seolah-olah dia gila. Mata Fan Sanlu berbinar dan dia membeku, pengorbanan darah. Saat dia berbicara, singa itu menyembunyikan cahaya berwarna darah dan kemudian meledak menjadi kabut darah. Kabut ini bergemuruh lalu menyebar ke segala arah.
Segera, suara gemuruh tajam datang dari segala arah. Aura binatang buas menggali menuju lokasi. Wang Lin menggunakan hampir kecepatan penuhnya bergerak maju seperti seberkas cahaya yang memecah ruang. Dia terkadang menyatu dengan dunia dan bergerak lebih cepat. Di sini, Fan Sanlu sedikit lebih cepat dari Wang Lin. Tingkat pukulannya sangat tinggi, dan meskipun dia terluka, dia berhasil menekan banyak lukanya selama bertahun-tahun. Dalam sekejap, dia melewati Wang Lin dan memimpin jalan. Dia tidak bergerak lurus ke depan tetapi berputar ke arah lain. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengikutinya tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, suara dingin datang dari belakang mereka berdua. Tidak ada suara gemuruh, tapi tekanan dan gelombang kejut yang kuat menyertainya. Ada ratusan binatang buas di belakang mereka, mereka tertarik dengan kabut darah. Namun, saat dengung dingin menggema, mereka mengeluarkan tangisan sedih dan dipukul mundur oleh kekuatan yang kuat. Saat gelombang kejut menyebar, ratusan binatang buas meledak. Beberapa tetes darah dan potongan daging terbang melewati Wang Lin, membuatnya semakin murung. Saat ratusan binatang buas itu runtuh, cahaya 7 warna menembusnya. Tao 7 warna dengan tenang berjalan keluar dengan tangan di belakang punggung. Wang Lin, berikan aku busur dan anak panah Li Guang. Kata-katanya lambat, tetapi ketika masuk ke telinga Wang Lin, pikiran Wang Lin bergetar. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia batuk darah. Fan Sanlu meraih lengan Wang Lin. Wajahnya pucat dan dia cemas. Menarik Wang Lin ke depan. Aku ingat kamu, kamu adalah selir pertamaku. Mengapa kamu lari dari tuan ini setelah melihatku? Tatapan Daois 7 warna menyapu Fan Sanlu. Dia membayangkan lengannya dan 9 hantu burung api merah menyala muncul di hadapannya. 9 burung api itu bukanlah burung vermilion, tapi musim panas yang mereka keluarkan adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan burung vermilion. Juga, ada jejak samar jiwa planet yang berasal dari 9 burung api ini. Mereka sama sekali bukan burung api, mereka jelas merupakan 9 planet terbakar langka dari dunia gua ini yang telah disempurnakan oleh 7 Tao warna. Atau lebih tepatnya, 9 matahari. Pada saat ini, dengan lambaian tangan, 9 burung api berubah menjadi 9 sinar cahaya menyala yang melesat ke arah Wang Lin dan Fan Sanlu. Kamu memblokirnya. Pada saat krisis, Wang Lin tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya. Dia meraung dan mengepalkan tangannya. Fan Sanlu tidak ragu-ragu. Meminjam kekuatan gelombang Wang Lin, dia melompat maju. Tangannya membentuk segel, dan setelah batuk seteguk darah, dia mengeluarkan raungan sedih. Dao jiwa hebat, tarik jiwa. Dengan jiwaku sebagai pengorbanan, bentuklah jiwa untuk memotong dunia. Tangan kanan Fan Sanlu terulur dan darah yang dia batukkan berubah menjadi kabut yang masuk ke tangan kenapa. Segera, itu berubah menjadi pisau berwarna merah darah. Dengan pisau di tangan, Fan Sanlu mengangkat kubahnya dan menyembunyikan 9 burung api. Pisau itu runtuh menjadi 9 bagian dan ditembakkan ke arah 9 burung untuk memblokir mereka. Meminjam kali ini, Wang Lin mengulurkan tangan kirinya dan busur Li Guang muncul. Tangannya meraih tali itu. Dengan suara bergetar, keringat muncul di dahi dan cahaya keemasan bersinar di mata saat dia menarik busur. Perhitungan penguasa tidak salah, Wang Lin benar-benar hanya memiliki kekuatan menarik busur 2 kali. Namun, yang tidak diketahui oleh penguasa adalah bahwa Wang Lin mendapat setetes darah surga lagi. Setetes darah inilah yang telah ditipu oleh Su Liguo dan Liu Jinbiao dari orang gila itu dan akhirnya diambil oleh Wang Lin. Meskipun setetes darah ini tidak mengandung banyak kekuatan, itu cukup menyebabkan penguasaan salah perhitungan. Dengan dengungan, busur Li Guang ditarik dan anak panah itu muncul. Saat anak panah itu muncul, Wang Lin melepaskannya dan tali busurnya terbanting ke belakang, menembakkan anak panah itu keluar. Saat ini, suara anak panah menggantikan semua suara di dunia ini. Dalam sekejap, anak panah itu terbang melewati Fan Sanlu. Hal itu menyebabkan rambut berkibar dan memotong beberapa helai. Setelah melewatinya, anak panah itu melonjak dengan 9 burung api. Gemuruh menggelegar menggemuk dan gelombang kejut yang kuat menyebar. Fan Sanlu terkena gelombang kejut dan batuk darah. Wang Lin meraihnya dan keduanya pergi melihat tanpa ke belakang untuk melihat hasilnya. Gua saya jaraknya 4 juta kilometer. Ada formasi di sana yang bisa bertahan untuk beberapa waktu.
Suara Fan Sanlu menggema. Wang Lin tidak mengucapkan kata pun saat dia meraih tangannya dan mereka menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka telah menempuh jarak sejauh 2 juta kilometer. Wajahnya pucat dan terus berlari ke depan. Wang Lin bergerak maju dan tidak berani berhenti sama sekali, tapi dia mengirimkan pesan akal ilahi kepada Fan Sanlu. Apakah dia penguasa surgawi 7 warna? Dia ada dan bukan. Dia. Sebelum Fan Sanlu selesai berbicara, sebuah suara pelan terdengar dari belakang mereka. Orang tua ini tentu saja adalah penguasa surgawi 7 warna. Awalnya aku tidak ingin membunuhmu dan hanya ingin mengambil busur dan anak panahnya. Aku akan memberikan satu kesempatan terakhir untuk memberikan busur dan anak panah itu kepadaku. Di kejauhan, 7 warna Daois perlahan berjalan keluar. Dia tampak tidak berbeda dari sebelumnya, panah itu tidak berpengaruh padanya. Namun, Wang Lin tidak mempercayainya, tapi ini bukan waktunya untuk mengamati. Jika orang itu ingin menyembunyikan kebenaran, Wang Lin tidak akan bisa mengatakan yang sebenarnya. Lupakan, karena kamu sedang mencari kematian, tuan ini akan menemukannya. Sang Tao 7 warna menampilkan ekspresi belas kasih. Dia menundukkan kepalanya dan menunjuk ke arah Wang Lin dan Fan Sanlu. Dengan titik ini, 7 warna muncul dari ujung jarinya. Kristal ini segera melesat ke arah Wang Lin dan Fan Sanlu. Itu menutup dalam sekejap dan kemudian menghilang menjadi cahaya 7 warna yang mengunci mereka. Jika Anda melihat dari jauh, Anda akan melihat bahwa mereka sekarang dikelilingi oleh kristal 7 warna yang telah menghilang. Saat ini, kristal itu menyusut dengan cepat. Suara retakan bergema dan Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Tekanan kuat datang dari segala arah untuk meremukkan tubuh. Wajah Fan Sanlu menjadi pucat. Pada saat bahaya ini, tangan memecahkan cetakan segel dan 7 warna muncul lagi di hadapannya. Dia mendaratkan darah dan mendarat di cetakan. Kakak, bantu aku. Suaranya sangat sedih. Saat ini, bintang-bintang bergetar dan aura eksotis muncul entah dari mana. Di benua astral abadi, terdapat daratan es yang tertutup salju putih. Suhunya cukup dingin untuk membekukan seluruh kehidupan sampai mati, bahkan para petani pun merasa sulit untuk bertahan hidup di sini. Di tanah beku ini, ada gunung es, dan seorang wanita sedang duduk di puncak gunung tersebut. Penampilannya sama bertahan dengan Fan Sanlu. Saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan menunjuk ke titik di antara kelopak mata. Semburan cahaya 7 warna datang dari selamah kota. Pada saat yang sama di dunia gua, pancaran cahaya 7 warna juga muncul di antara alis Fan Sanlu. Seolah-olah ada kekuatan luar yang memasuki tubuhnya dan membuatnya bergemuruh. Meminjam kekuatan ini, cetakan 7 warna di depannya tiba-tiba bertambah menjadi lebih dari 1000, 10.000, bahkan 100.000 kaki. Itu mempertahankan kristal menyusut yang mengelilinginya, dan kristal itu tiba-tiba runtuh. Saat itu runtuh, 7 cetakan raksasa ditembakkan ke arah 7 warna Daois. Aku telah menggunakan seluruh kekuatanku, bawa aku pergi. Mata Fan Sanlu meredup dan Wang Lin meraihnya. Dalam sekejap, mereka menghilang dan muncul kembali lebih dari 2 juta kilometer jauhnya. Di depannya ada kapal raksasa seukuran kota Fana. Warnanya benar-benar ungu dan tampak megah. Dia dikelilingi oleh lapisan perlindungan yang memberikan tekanan kuat. Layar kapal bergerak tanpa angin, dan terdapat wajah hantu di layar, menciptakan pemandangan yang mengejutkan. Wang Lin dan Fan Sanlu masuk ke lapisan perlindungan. Tubuh Fan Sanlu memancarkan cahaya dan tidak ada lapisan pelindung yang menghentikan merek untuk masuk. Saat Wang Lin mendarat, dia bertanya pada Fan Sanlu, siapa dia? Pertanyaan ini sudah terlalu lama ada di hatinya. Wajah Fan Sanlu pucat pasi dan dia tidak menanggapi kata-kata Wang Lin. Dia berjuang untuk duduk dan meletakkan tangannya di atas lutut. Dia menutup matanya dan mulai menjaganya. Cahaya 7 warna berkedip dari tubuhnya, dan cahaya 7 warna di antara kelopak mata menjadi sangat terang. Akhirnya, pusaran samar muncul di antara mahkota. Cahaya 7 warna tidak hanya keluar dari pusaran, tetapi juga disertai semburan energi dingin. Saat energi dingin muncul di kapal besar ini, dia membeku dan kabut putih menghilang. Mata Wang Lin membuka dan dia mundur beberapa langkah. Namun, pada saat ini, wajah Fan Sanlu tiba-tiba memerah dan dia batuk. Seteguk darah berubah menjadi tetesan darah dan menyebar ke Dek. Tak lama kemudian,
pusaran di antara mahkota tiba-tiba membesar dan mulai berputar dengan cepat. Mata Wang Lin bersinar, dan dia melihat sebuah wajah tiba-tiba muncul di dalam pusaran. Wajah ini hampir identik dengan wajah Fan Sanlu, wajah yang sangat cantik dan memikat. Saat wajah ini muncul, Fan Sanlu mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan dan pembuluh darah di wajahnya membengkak, ekspresi garang. Matanya terbuka dan berputar di antara kubahnya yang runtuh. Pusaran itu kembali ke kepalanya dan wajah cantik itu menghilang bersamanya. Jeritan diperkirakan datang dari Fan Sanlu dan dia batuk darah. Tangannya membentuk segel kembali dan dia mulai memagarinya lagi. Ketika Wang Lin melihat semua ini, ekspresi menjadi sangat serius. Dia sepertinya telah mengetahui beberapa hal tetapi tidak yakin. Sambil berpikir, perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan mengelilingi seluruh kapal. Segera, seluruh kapal muncul di benaknya. Kapal ini sangat besar dan ada banyak batasan bahkan menurut Wang Lin misterius. Saat kesadaran ilahinya menyebar, dia terkejut saat mengetahui bahwa hampir seluruh kapal terbuat dari batasan. Bahkan di bawah kakinya dibuat pembatas. Bisa dikatakan kapal ini merupakan formasi penghalang raksasa. Lapisan perlindungan diciptakan oleh kapal itu sendiri. Mereka membentuk lapisan-lapisan halus yang saling tumpang tindih, dan akan sangat sulit untuk menghancurkannya. Wang Lin samar-samar memperhatikan inti dari formasi ini saat perasaan ilahi menyebar. Itu adalah layar yang menampilkan hantu di kapal. Wajah hantu itu tampak hidup, dan matanya tertuju pada Wang Lin. Meski benar-benar sunyi, ketika Wang Lin ditatap oleh wajah hantu itu, dia sepertinya mendengar jeritan dan raungan mengerikan di ingatannya. Suara ini menembus pikiran dan menyebabkan ekspresi berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Pembatasan waktu, pembatasan hidup dan mati, pembatasan jiwa kuno, pembatasan pemusnahan. Kapal ini tidak hanya memiliki 4 batasan kuno, tetapi ada juga banyak yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Jika saya punya waktu untuk menguasai semua batasan ini dan menelitinya, saya dapat mencapai sedikit penyelesaian dalam esensi memahami saya. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit aneh. Pengetahuan keseluruhannya luar biasa, namun sayangnya, sebagian besar pemahaman di dunia gua ini tidak lengkap. Jika dia mencoba menyimpulkannya dengan paksa, tidak hanya akan membuang banyak waktu, tapi juga usaha yang sia-sia. Namun, sekarang berbeda. Pembatasan kapal ini membuka jalan baru bagi Wang Lin. Jika dia bisa mencapai pencerahan dan kesimpulan semuanya, mungkin ada kemungkinan esensi mengambil tindakan. Tak lama setelah Wang Lin mengamati sekeliling di sini, kapal terang-terang 7 warna muncul di luar dan mencapai area ini. Tao 7 warna perlahan berjalan mendekat. Kapal ini agak familiar, Taois 7 warna memandang kapal itu dengan kenangan di kenangan. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat ini sebelumnya. Saya tidak mengingatnya, jadi saya tidak dapat mengingat banyak hal. Sang Tao 7 warna berpikir dan menenangkan kepalanya. Dia lalu posisi tangan. Gemuruh yang menggelegar tiba-tiba bergema. Saat dek kapal bergetar hebat, suara gemuruh terdengar dari luar. Wang Lin menoleh untuk melihat keluar melalui lapisan pelindung. Dia melihat bahwa di dalam cahaya 7 warna itu terdapat seorang Tao 7 warna yang tenang, yang tampak seolah-olah dunia ada di antara jari-jarinya. Gemuruh yang menggelegar bergema sekali lagi, dan saat geladak bergetar, lapisan pelindung terluar runtuh. Dampaknya menyebabkan kapal raksasa itu terdorong mundur beberapa ratus kaki. Meskipun batasan kapal ini sangat kuat, hanya 20% yang diaktifkan. Dengan hanya 20%, saya khawatir itu tidak akan mampu menghentikan 7 Tao warna. Mata Wang Lin berbinar. Itu adalah momen hidup dan mati. Tao 7 warna mungkin tidak membunuh karena alasan tertentu, tapi dia akan mengambil busur dan anak panah Li Guang. Wang Lin tidak bisa menyerahkan busur Li Guang, itu sangat berguna baginya. Itu adalah satu-satunya hal yang memungkinkan dia untuk menekan semua penggarap Arcane Void. Yang terpenting, dia tidak akan membiarkan hidupnya berada di tangan orang lain. Dia tidak ingin hidupnya dikendalikan hanya dengan sebuah pikiran. Bahkan jika dia dalam kekuatan penuh, kapal pencarian jiwa ini dapat berhenti selama puluhan jam. Tepat pada saat ini, suara dingin datang dari belakang Wang Lin. Fan Sanlu perlahan membuka matanya. Meski kurang dari 30% aktivasi yang diaktifkan,
dia juga tidak sama seperti dulu. Itu bisa berhenti. Selama 3 hari, Fan Sanlu berbicara dengan dingin, dan mengakhirinya mengandung sedikit rasa dingin saat dia melihat ke arah Tao 7 warna di luar. Ada rasa kebencian yang rumit di matanya. Wang Lin berbalik untuk melihat wanita itu, dan setelah sekian lama, dia tiba-tiba berkata, "Kamu bukan Fan Sanlu." Wanita itu mengalihkan pandangan dari luar perahu dan menatap Wang Lin. Sesaat kemudian, sedikit kekaguman muncul di matanya dan dia mengangguk. "Kamu memang layak menjadi seseorang yang dipilih oleh adik perempuanku untuk diajak bekerja sama. Saya memang bukan Fan Sanlu. Saya kakak biasanya, Fan Sanmeng." Mata Wang Lin bertanya dan dia dengan hati-hati menatapnya, tapi dia tidak berbicara. "Kamu harusnya mengetahui identitasku dari adik perempuanku. Aku adalah partner Dao penguasa surgawi 7 warna." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan membentuk segel. Dengan lambaian, cahaya 7 warna keluar dari tangan dan terbang menuju penghalang di luar. Setelah menyatu dengan penghalang, aura kuat datang dari kapal dan penghalang itu menjadi lebih kuat. Gemuruh dari luar penghalang hampir seluruhnya terhalang dan suara yang mencapai telinga mereka hampir tidak dapat dideteksi. "Karena kamu bekerja sama denganku dan adikku, aku tidak akan menyimpan rahasia apapun darimu." Saat itu, 2 dari 9 matahari, Grand Empyrean Dao Yi dan Grand Empyrean Xuan Luo dari negara kuno muncul di dekat 7 Dao Sekte kami. Kekuatan mereka luar biasa dan pertarungan mereka demi sebuah fragmen penyimpanan yang entah bagaimana terbang keluar dari domain Dewa Abadi. Biasanya, 7 warna dan saya tidak dapat berpartisipasi dalam masalah ini dan tidak dapat memperoleh manfaat apapun, tetapi pada akhirnya, keberuntungan berpihak pada kami. Bahkan sekarang, saya masih tidak mengerti bagaimana Dao Yi atau Xuan Luo tidak menyadarinya, ada bagian yang hilang, meskipun bagian penyimpanannya rusak. Bagian yang hilang itu mendarat di tangan 7 warna, dan saat itulah aku melihat isi hati yang sebenarnya. Untuk menutupi auranya, saya menyerahkan seluruh pikiran saya untuk sepenuhnya menekannya dan berharap segera kembali ke Sekte 7 Dao. Namun, selama perjalanan pulang, dia menikam saya dari belakang. Saya menangkap basah dan dia melakukan peretasan penuh saya untuk menekan fragmen tersebut. Dia kemudian menghancurkan jiwaku. Dia ingin membunuhku karena dia takut berita itu menyebar. Dia juga perlu menggunakan pukulan saya untuk membuka fragmen itu. Bagaimanapun, fragmen itu berasal dari domain Dewa Abadi, jadi akan sangat sulit untuk dibuka. Namun, aku tidak mati. Saya adalah murid inti dari Sekte Jiwa Agung, jadi sebagian dari jiwa saya telah diserahkan kepada guru saya. Guru menggunakan mantra mengungkapkan yang hebat dan memungkinkan saya terlahir kembali dengan cepat. Ada orang-orang di dalam 7 Dao Sekte yang mendengarkanku, terutama adik perempuanku. Aku meminjam mantra guruku untuk menceritakan semuanya pada adik perempuanku, dan perang pun dimulai. Wanita itu perlahan berbicara tentang masa lalu. Saya tahu dia pasti telah membuka pecahan itu dan mendapatkan apa yang ada di dalamnya. Saya juga tahu bahwa dia telah memikat Yemo ke dalam dan menyegel 7 Dao Sekte. Tapi bagaimana saya bisa membiarkan dia sukses? Saya menyampaikan berita itu kepada Lian Daofei, yang selalu mendambakan kecantikan saya, dan membujuknya ke 7 Sekte Dao. Dengan hubungan saudara perempuanku, sebagian besar selirnya membelot menyebabkan dan murid 7 Sekte Dao terpecah. Inilah bagaimana alam dalam dan luar terbentuk. Pada titik ini, wanita itu memandang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tidak berubah dan dia tidak melepaskan rahangnya. Dia telah berspekulasi tentang sebagian besar hal ini, dan bahkan sekarang dia hanya mempercayai sebagian dari kata-katanya. Ada banyak bagian yang diabaikan, dan meskipun apa yang dia katakan terdengar lengkap, masih ada beberapa masalah. Setelah merenung sejenak, Wang Lin perlahan berkata, tempat seperti apa domain Dewa Abadi itu? Ada legenda di benua astral abadi yang menyatakan bahwa domain Dewa Abadi akan dibuka 9 kali. Setiap kali dibuka, orang yang memperoleh kekayaan terakhir akan menjadi Grand Empyrean. Sampai saat ini, sudah dibuka 9 kali, dan memang ada 9 matahari. Mungkin matahari akan muncul ketika terbuka untuk selamanya. Mengenai apa itu domain Dewa Abadi, saya juga tidak tahu apa itu. Kamu bilang 7 warna ini berbeda dengan 7 warna di masa lalu. Saya butuh jawaban untuk ini.
Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat sosok buram yang menghancurkan perlindungan di sekitar kapal. Wanita itu berpikir sedikit dan tiba-tiba berkata, dia belum lengkap. Saya tidak tahu bagaimana dia membuat Li Guang membantu membunuh Ye Mo, tapi saya tahu bahwa setelah saya memberitahu Lian Daofei cara masuk ke dalam gua, pertempuran sengit terjadi. Pertempuran ini terjadi tak lama setelah Ye Mo meninggal. 7 warna kemudian melakukan budidaya pintu tertutup karena luka-lukanya dan mempelajari sesuatu yang dia dapatkan dari pecahan itu. Baru kemudian saya mengetahui bahwa ada dao surgawi di dalam fragmen itu. Saya sendiri tidak melihat pertempuran itu, semuanya dari ingatan adik perempuanku. Lian Daofei sangat kuat, dia sendirian melawan 4 jenderal dan banyak murid 7 dao sekte. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia melukai mereka semua dengan serius. Pada saat itulah adik perempuanku dan beberapa selir pemberontak dan menyerang bersama Lian Daofei. Tepat pada saat yang paling kacau, Lian Daofei terbang melewati semua orang dan pergi menuju tempat 7 warna sedang berkumpul dengan pintu tertutup. Hal ini memaksa 7 warna untuk keluar dan melawannya. Pertempuran itu sangat sengit. Seven Colored sudah terluka, jadi dia bukan tandingannya. Dia memanggil dao surgawi yang disimpan di dunia gua dan menggunakan kemampuan memperluasnya untuk menghadapi Lian Daofei. Pada akhirnya, Lian Daofei terluka parah dan dimakan oleh dao surgawi, meninggalkan keberadaannya tidak diketahui. Namun, karena tubuh surgawi abadinya, dia tidak bisa mati, jadi dia seharusnya masih berada di dunia gua ini. Namun, dao surgawi juga terluka parah dan meninggal. Tetesan darahnya yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke seluruh dunia dan akhirnya hilang. Namun, faktanya kehidupan yang terus dilahirkan di dunia gua ini berarti dao surgawi tidak mati. Tubuh 7 warna runtuh dan terbagi menjadi jiwa 3 utama. Salah satunya berisi semua mantra dan mantra dao miliknya, menjadi dia yang berada di luar ini sekarang. Yang lain, berisi pemahaman dan esensinya. Ia lolos setelah pertempuran besar dan ada di alam batin. Jiwa terakhir berisi semua ingatan 7 warna, termasuk cara memanggil dao surgawi dan di mana dia menyembunyikan rahasia yang dia peroleh dari fragmen itu. Jiwa terakhir ini tidak memiliki esensi atau mantra, dan bahkan sekarang, tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dia mungkin seorang bersepeda, dia mungkin manusia fana, dia mungkin binatang buas. Selama siklus novel yang tak terhitung banyaknya, bahkan mungkin dia telah lupa siapa dirinya, mengingatnya masih tertidur. Jiwa yang mewarisi semua mantra adalah 7 warna Daois di luar. Dialah yang paling berkuasa, dan dia telah memaksa beberapa selir bekerja untuknya. Dia bahkan membawa anak pelayan sidik jari Lian Daofei untuk bekerja di bawahnya sebelum menetap di alam luar. Dia telah mencari jiwa selama bertahun-tahun ketiga. Dia secara bertahap mendapatkan keinginannya sendiri. Begitu dia menemukan jiwa ketiga dan abadinya lalu abadi jiwa kedua yang mewarisi esensi, dia akan menjadi 7 warna yang baru. Demikian pula, jiwa kedua di alam batin juga mencari jiwa ketiga. Siapapun di antara mereka yang memperoleh jiwa ketiga terlebih dahulu akan menjadi penanggung jawab. Karena jiwa ketiga berisi kenangan, mustahil bagi mereka untuk saling menyatu dan menyatu tanpanya. Itu sebabnya Tao 7 warna dan kedua jiwa masih belum bisa saling memanjang. Bukan hanya mereka, tapi bahkan pecahan lain yang tersebar saat 7 warna dibagikan juga tidak bisa menyatukan satu sama lain. Saat 7 warna mati, selain 3 jiwa utama, ada 7 pecahan. Ketujuh fragmen ini mengubah identitas melalui gambaran yang tak terhitung banyaknya, tetapi jiwa mereka adalah milik 7 warna. Taois 7 warna dan jiwa kedua sepenuhnya mengabaikan mereka. Bahkan jika mereka diperlihatkan, mereka tidak dapat dimakan, jadi mereka membiarkannya mengolahnya sendiri. Begitu mereka menemukan jiwa ketiga dan menyalakan jiwa lainnya, 7 bagian yang tersisa akan kembali kepada mereka dan membentuk penguasa surgawi 7 warna yang lengkap. Inilah seluruh rahasia dunia gua ini. Gelombang besar terjadi di hati Wang Lin. Sebelumnya, Wang Lin bisa tetap tenang ketika wanita ini berbicara tentang masalah benua astral abadi, tetapi setelah mendengar semuanya, dia mulai menarik napas dalam-dalam. Dia mundur beberapa langkah dan ekspresinya berubah dengan cepat. Dia akhirnya mengetahui apa yang ketiga. Dia akhirnya tahu bahwa Tao 7 warna berbeda dari patung yang dia peroleh.
Dia akhirnya tahu apa maksud wanita berbaju perak di ruang penyimpanannya ketika dia mengatakan dia belum membuka pintu. Pintu itu kemungkinan besar adalah pintu menuju gua. Bukan karena seseorang yang membuka pintu, tapi wanita di hadapannya telah memberi tahu orang gila itu cara membuka pintu. Mungkin ada beberapa hal lain yang tidak cocok, tetapi Wang Lin sendiri belum melihatnya, jadi dia hanya bisa membuat gambarnya sendiri berdasarkan apa yang dikatakan wanita itu. Mungkin faktanya mungkin sedikit berbeda, tapi kemungkinan besar inilah kebenaran dari apa yang telah terjadi. 3 jiwa, 7 pecahan. Jadi ternyata ada 3 jiwa dan 7 pecahan. Penguasa mengatakan bahwa hantu Tuazan seharusnya sudah mati ketika mereka bertemu di Laut Awan. Keterkejutan penguasa sepertinya tidak palsu. Bahkan dia tidak tahu. Juga, di alam 7 warna di kehampaan cemerlang, ketika aku pergi untuk menyelamatkan King Sui, Tao 7 warna muncul. Dia membayangkan hantu Tuazan. Dia mengatakan bahwa hantu Tuazan berbeda. Mungkinkah hantu Tuazan adalah jiwa kedua? Hanya dengan begitu dia akan memenuhi syarat untuk menghadapi 7 Daois berwarna. Atau bisa dikatakan ada jiwa lain di dalam hantu Tuazan, dan itu adalah jiwa kedua. Pasti seperti ini, perang antara alam dalam dan luar berlanjut karena hantu Tuazan dan 7 Daois berwarna. Mereka berusaha menemukan jiwa ketiga di bawah pernikahan tanpa akhir. Lalu siapa jiwa ketiga? Pikiran Wang Lin bergetar. Berita ini membuka semua kabut di pemikiran dan memungkinkan dia melihat kebenaran. Ada juga 7 fragmen. Kembali ke alam 7 warna di kehampaan cemerlang, saya memperhatikan bahwa Tao 7 warna memandang King Sui seolah-olah dia sedang melihat dirinya sendiri. Saya merasa aneh pada saat itu, tetapi saya tidak dapat memperoleh penjelasannya. Namun, kini penjelasannya tampak jelas. Saudara senior King Sui adalah salah satu dari 7 fragmen penguasa surgawi 7 warna. Celana saja seumur hidup sengsara, tak heran ia bisa mendapatkan esensi keturunan. Celana saja ia begitu kuat begitu memasuki langkah ketiga. Di antara ketujuh, satu-satunya yang aku tahu adalah King Sui. Adapun 6 lainnya, siapa mereka? Saya, apakah saya, Wang Lin, satu juga? Wang Lin diam-diam merenung dan rasa dingin muncul di matanya. Tujuanku adalah membunuh 7 warna, hanya dengan membunuh aku bisa menghilangkan kebencianku padanya. Tujuan kami sama, yaitu kemenangan bagi kami berdua. Saya dapat meminta guru untuk menyambut Anda di benua astral abadi untuk mengurangi hukumannya. Saya tidak ingin 7 Dao Sekte. Setelah 7 warna mati, semuanya menjadi milikmu. Adapun orang lain di dunia gua, mereka tidak bisa pergi dari sini. Mereka tidak dapat bertahan dari hukuman pergi. Bahkan guruku pun tidak bisa membantu dalam hal ini. Namun, saya masih punya metode lain. Meskipun mereka tidak bisa memasuki benua astral abadi secara normal, mereka masih bisa bereinkarnasi di sana. Dengan menggunakan metode membayangkan, jiwa mereka dapat mengikuti Anda ke benua astral abadi, dan begitu ingatan mereka terbangun, Anda dapat menginstalnya. Ini adalah metode terbaik yang dapat saya pikirkan. Wang Lin diam-diam memikirkan waktu yang lama. Dia menatap wanita itu sambil berpikir. Bahkan jika kita bekerja sama, dengan kekuatan Daois 7 warna dan hantu Tuazan, kita bukanlah tandingannya. Bagaimana kita membunuh mereka? Mendengar kata Wang Lin, wanita itu tertawa. Harus dikatakan bahwa wanita itu sangat cantik. Saat dia tertawa, dia seperti bunga yang mekar dan akan membuat jantungnya berdebar kencang. Aku punya 2 metode untuk membunuh 7 warna. Karena banyaknya segel di gua dan kehancuran yang tertinggal di gua selama perang besar, saya tidak dapat datang sendiri. Aku hanya bisa meminjam tubuh adik perempuanku dan mengumpulkan sedikit jiwa asalku di sini. Namun, jika Anda dapat memikat Tao 7 warna atau jiwa kedua ke inti gua, di mana pintu gua berada, maka saya dapat mengumpulkan lebih banyak jiwa asal saya. Lalu aku bisa membunuh mereka dengan kekuatanku sendiri. Itu adalah metode pertama. Cara ini belum sempurna, tapi saya masih punya cara kedua. Kuncinya adalah jiwa ketiga. Saya akan mengajarkan Anda mantra, dan jika Anda dapat menemukan jiwa ketiga, Anda dapat menggunakan mantra ini untuk memahaminya dan menghapus keberadaannya sepenuhnya. Sejak saat itu, kamu akan menjadi jiwa ketiga. Saya akan membantu Anda mewujudkan 7 warna Daois dan jiwa kedua. Anda akan menyerap 7 fragmen yang tersisa,
dan mulai saat itu, Anda akan menjadi 7 warna. Adikku dan aku bisa tinggal bersamamu. Dia bisa menjadi selirmu dan aku bisa menjadi partner daomu. Kemudian semuanya akan kembali ke jalur semula. Jika kamu memiliki wanita lain, mereka juga bisa menjadi selirmu. Bahkan di benua astral abadi, jika Anda menyukai wanita manapun, saya dapat menangkapnya untuk Anda dan kita dapat menyatukan bersama. 7 warna memang seperti itu saat itu, saya membantu mengumpulkan banyak teman wanita. Selain adik perempuanku, aku membantu menemukan sebagian besar dari 8 selirnya. Dengan bantuan guru saya, begitu kita bersatu berdampingan, jiwa kita akan menyatu dan tingkat dominasi kita akan meningkat. Dengan harta yang Anda peroleh dari fragmen domain emas abadi, kita dapat memiliki kebebasan memerintah di benua astral abadi. Ini jauh lebih baik daripada terjebak di dunia gua belaka. Wanita itu tersenyum dan berkata tiba-tiba mengarah ke Wang Lin. Wang Lin menenangkan hatinya dan memandang wanita itu. Entah kenapa, dia memikirkan sesuatu yang dia temui di masa lalu. Hal itu telah meninggalkan perasaan mendalam pada Wang Lin. Meski sudah lebih dari 1000 tahun, dia tetap tidak bisa melupakannya. Di negeri roh iblis, Wang Lin telah bertemu dengan putri penguasa, leluhur suci klan Tato. Dia sangat menderita, matanya dicungkil, dan seluruh tubuhnya tertekan di dalam gua King Lin. Kebenciannya sangat besar. Kebencian wanita ini terhadap King Lin sangat mirip dengan wanita sebelumnya. Kata-kata wanita itu sangat terserap, dan Wang Lin hampir mempercayainya. Namun, dia akhirnya mendengar apa yang terjadi secara pribadi dari King Lin, dan itu membuatnya bingung. Dia tidak tahu siapa yang benar dalam hal ini. Kita bisa membicarakan masalah ini nanti. Saat ini, yang terpenting adalah bagaimana kita menghindari kejaran Daois 7 warna di luar. Saat Wang Lin mendengar kata-katanya, dia mencibir dalam hatinya. Namun, dia licik dan tidak akan langsung menolaknya. Bagaimanapun, kerjasama awal mereka dalam membunuh 7 warna menguntungkan semua orang. Masalah ini tidak sulit. Setelah kita bertukar sumpah darah bahwa kita akan bekerja sama, maka aku akan memanipulasi kapal ini untuk mengirimmu keluar dengan aman. Wanita itu tersenyum. Sumpah darah. Mata Wang Lin bertanya dan dia tiba-tiba mengerti. Dia menuntunnya ke sini dan mengucapkan kata-kata itu, jelas ada makna yang lebih dalam. Masalah ini tidak mendesak, di mana altar yang kamu bicarakan saat itu? Ketika Fan Sanmeng mendengar kata-kata Wang Lin, matanya bersinar. Dia tersenyum, tetapi saat dia hendak berbicara, kapalnya bergetar hebat. Getaran ini datang dari luar seperti angin kencang. Hal ini menyebabkan kapal bergetar, dan suara gemuruh keras bergema di dalam. Kapal itu terdorong mundur beberapa ratus kilometer. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Fan Sanmeng berubah, dan dia melihat keluar kapal. Wang Lin melompat dan melayang 3 inci dari geladak saat dia hayut bersama perahu. Bersinar-bersinar saat dia melihat keluar. Di luar kapal iblis jiwa, Tao 7 warna terus membayangkan tangan, dan setiap gelombang menciptakan angin dalam jumlah besar. Angin yang diucapkan dengan pelindung di sekitar kapal, menyebabkan kapal itu runtuh lapis demi lapis. Segera, sebagian kecil hilang. Tidak apa-apa, dia tidak bisa membuka kapal jiwa iblis tanpa waktu beberapa hari. Fan Sanmeng memancarkan dingin saat dia menariknya dari luar. Dia memandang Wang Lin dan mulai berbicara lagi. Altar yang kamu bicarakan adalah sesuatu yang diperoleh adik perempuanku secara tidak sengaja. Saya mengandung kekuatan yang kuno di dalam, tetapi dia tidak dapat menghancurkannya dengan pukulannya, dan tidak perlu menghancurkannya. Namun, ini berbeda bagi Anda. Jika Anda dapat menghancurkan perlindungan altar dan mendapatkan warisannya, tingkat kerusakan Anda akan meningkat pesat. Altar ini berada di bagian terdalam kapal jiwa iblis. Apakah kamu pergi sekarang? Namun, Anda hanya punya waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini, aku bisa mengendalikan kapal iblis jiwa dan melarikan diri dari 7 warna Daois, tapi paling lama hanya 3 hari. 3 hari, tidak cukup. Wang Lin mengerutkan kening, dan pada saat ini, kapal berguncang sekali. Lagi, rupanya Tao 7 warna mulai menyerang dengan mantra yang lebih kuat, dan kapal itu sepertinya berada di ambang kehancuran. Wang Lin tidak mengungkapkan apa yang dia pikirkan saat dia perlahan berkata, tidak perlu terburu-buru dengan sumpah darah. Saya sangat tertarik dengan kapal jiwa iblis Anda. 3 hari sudah cukup bagi saya untuk mempelajarinya.
Anda ingin mempelajari batasan di kapal ini? Fan Sanmeng terkejut. Entah itu dia atau saudaranya, mereka tidak mengetahui bakat Wang Lin dalam membatasi. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Lin, dia mengungkapkan ekspresi aneh. Setelah sekian lama, dia berbicara. Kapal iblis jiwa ini adalah harta karun dari Sekte Jiwa Agungku. Meskipun bukan peringkat teratas, itu masih merupakan harta karun peringkat menengah. Lupakan kamu, bahkan aku belum sepenuhnya memahaminya. Rekan penggarap Wang, saya sarankan Anda menggunakan 3 hari ini untuk mencoba altar. Jika Anda dapat menyerap kekuatan di dalam, tingkat kekuatan Anda pasti akan meningkat. Kata-kata Fan Sanmeng lembut, tetapi maksudnya jelas. Dia tidak berpikir Wang Lin memenuhi persyaratan untuk mempelajari kapal ini dan bahkan menganggap kata-kata Wang Lin sangat tidak masuk akal. Anak ini hanyalah seorang penggarap semut di dunia gua, namun dia ingin mempelajari harta karun dari Sekte Jiwa Agungku. Ini sungguh konyol, dia hanya melebih-lebihkan dirinya sendiri. Oh, mungkinkah rekan penggarap takut saya akan mengambil alih kapal setelah saya memahami batasannya? Wang Lin mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman saat dia melihat ke arah Fan Sanmeng. Wang Lin sangat menyadari apa yang dia pikirkan. Dalam hidupnya, dia mampu melihat dengan jelas semua orang selain yang maha melihat. Kedua saudara perempuan itu jelas tahu bahwa Tao Tujuh Warna pada akhirnya akan mengejar mereka. Setelah menunda beberapa saat untuk menunggu Daois Tujuh Warna menyusul, mereka tertarik untuk memikat Wang Lin ke kapal iblis jiwa ini. Kapal ini adalah ancaman tersembunyi, dan Tao Tujuh Warna adalah ancaman terbuka. Meskipun mereka tidak mengancamnya di permukaan, ini lebih efektif daripada ancaman apapun. Dalam situasi ini, seperti Wang Lin hanya bisa mendengarkan saran mereka dan bertukar sumpah darah. Rasanya tidak ada jalan keluar lain dari situasi ini. Akibatnya, Wang Lin akan berada dalam situasi yang sepenuhnya pasif, dengan pihak lain yang mengambil inisiatif. Sebenarnya, seperti yang dipikirkan Wang Lin, kedua saudara perempuan ini memang punya rencana seperti itu. Mungkin jika ada orang selain Wang Lin, mereka hanya bisa mendengarkan untuk menghindari bahaya saat ini. Namun, dengan kebijaksanaan Wang Lin, dia tidak akan mudah mempercayai kata-kata mereka. Dia masih suka mengambil tindakan sendiri, menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Pada saat ini, kapal jiwa iblis sedang dikendalikan oleh para suster. Bahkan jika Wang Lin pergi ke altar, semuanya akan berada di bawah kendali mereka. Sedikit melebih-lebihkannya, Wang Lin tidak merasakan rasa aman saat berada di harta orang lain. Juga, bagaimana Wang Lin bisa menyerah begitu saja? Dia sangat licik dan kata-katanya mengandung makna tersembunyi. Jika dia benar-benar bisa memahami kapal iblis jiwa dan mengendalikannya, masalah tujuh warna Daois tidak hanya akan terselesaikan, tapi dia juga akan lolos dari jebakan yang dibuat oleh para suster. Ekspresi Fan Sanmeng menegangkan, tapi segera kembali normal. Dia mengungkapkan senyuman dan berbicara dengan lembut. Rekan penggarap Wang itu lucu. Karena Anda yakin, Anda bisa mempelajari kapal ini. Si kecil ini akan menunggu di samping. Meskipun dia mengatakan ini, dia mencibir di dalam hatinya. Dia tidak percaya Wang Lin memenuhi persyaratan. Rekan penggarap sepertinya tidak terlalu menyenangkan, tetapi Anda dapat bersantai. Bahkan jika saya memahami semua batasan dan mengambil kendali, saya tidak akan menaatinya, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Wang Lin berbicara perlahan sambil mempertahankan senyuman yang bukan senyuman. Fan Sanmeng dengan tenang menatap Wang Lin dan tersenyum. Rekan kultivator, apakah begitu percaya diri? Tidak apa-apa juga. Jika Anda begitu yakin dalam memahami batasan kapal ini, maka kapal tidak ada masalah dalam menghadiahkan ini kepada Anda. Namun, jika tidak bisa, jangan buang waktu lagi. Mari kita bertukar sumpah darah dan aku akan mengirimmu ke tempat yang aman. Tidak masalah, biarkan aku melihatnya dulu. Jika saya tidak berhasil, maka saya akan menyerah secara alami. Wang Lin sedang menunggu ini. Dia tampak tenang dan bahkan tidak melihat ke arah Fan Sanmeng. Dia duduk dan merasakan ilahi perlahan-lahan menjangkau dan dia mulai mempelajari geladak. Ada rasa dingin yang tersembunyi di mata Fan Sanmeng. Dia harus mendapatkan sumpah darah Wang Lin. Dengan itu, dia bisa meminta gurunya membantu dan menggunakan mantra aneh yang dia yakini bisa mengubah Wang Lin menjadi bonekanya. Dia akan menjadi bagian penting dalam membunuh penguasa surgawi tujuh warna.
Meskipun dia sangat berhati-hati, saya tidak percaya dia bisa mengendalikan kapal jiwa iblis. Dia mungkin memiliki pemahaman tentang batasan, tapi juga, dia hanyalah seekor semut di dunia gua. Bagaimana semut seperti dia bisa memahami batasan dari benua astral abadi? Masalah ini sungguh konyol. Saya ingin melihat bagaimana dia mencoba mempelajarinya. Setelah dia gagal, jika dia masih tidak mau memberiku darah sumpahnya, aku punya cara lain untuk menghadapinya. Ada rasa dingin yang tersembunyi di mata Fan Sanmeng, tapi dia mengungkapkan senyuman lembut di permukaan saat dia melihat ke arah Wang Lin. Saat perasaan ilahi Wang Lin menyebar, bintang dewa kuno di antara mahkota muncul, membentuk pusaran. Bintang iblis dan iblis di mata kiri dan skema juga muncul. Kekuatan tiga klan kuno menyatu membentuk satu kekuatan kuno. Bayangan kuno tiba-tiba muncul di sekitar Wang Lin. Bayangan kuno segera menjepit Wang Lin dan juga duduk di sana. Jika dilihat dari jauh, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Bayangan kuno telah diubah ukurannya, yang ada di sekitar Wang Lin sekarang tingginya hanya beberapa ratus kaki. Namun, bukit itu masih tampak seperti bukit kecil dan sepenuhnya melindungi Wang Lin. Adegan ini menyebabkan Fan Sanmeng mengerutkan kening. Orang ini agak terlalu berhati-hati. Hanya dengan kekuatan kuno yang melindungi seluruh tubuhnya, Wang Lin menjadi rileks, dan perasaan ilahi dengan tenang meluas ke geladak. Saat kesadaran ilahinya masuk, kekuatan penerimaan datang dari geladak, membayangkan pura kesadaran ilahinya tidak melangkah lebih jauh. Kekuatan tak kasat mata ini dibentuk oleh geladak berbentuk geladak. Ini memungkinkan Wang Lin untuk melihatnya dari luar tetapi tidak melihat struktur internal geladak. Fan Sanmeng mencibir di dalam hatinya. Kapal pencarian jiwa ini adalah harta karun sekte jiwa agungnya, jadi dia memahaminya dengan baik. Tanpa pemahaman mendalam tentang batasan, kekuatan penolakan saja sudah cukup. Saat dia memikirkan hal ini dalam pikirannya, dia terkejut dan menatap Wang Lin. Wang Lin membayangkan tangannya ke dalam bayangan kuno. Puluhan, ratusan, ribuan, dalam sekejap mata, hampir 1.000.000 sidik jari muncul di hadapannya. Jejak tangan ini tumpang tindih dan mengeluarkan aliran hantu. Dalam sekejap, 1.000.000 sidik jari menyatu menjadi satu dan tangan Wang Lin menyentuh geladak. Pukulan ini menyebabkan geladak bergetar, bahkan seluruh kapal bergetar beberapa kali. Riak menyebar dari tangan Wang Lin dan melewati Fan Sanmeng. Itu tersebar di hampir 30% D. Setelah riak menyebar, D menjadi berbeda di mata Wang Lin. Tampaknya olah tabir yang menutupi sumbernya telah disingkirkan. Kapal ini tidak memiliki D sama sekali, melainkan dibentuk oleh batasan-batasan yang dipadatkan menjadi satu. Semua permainan itu sangat berbeda dan dikemas secara padat. Mereka memancarkan cahaya seperti hantu. Dia melanggar perlindungan hukum di D. Dia tidak hanya mengetahui beberapa batasan, penguasaannya terhadap batasan sangat tinggi. Fan Sanmeng menarik napas dalam-dalam dan memutar ke arah Wang Lin segera berubah. Pantas saja dia begitu percaya diri, tapi lalu bagaimana jika penguasaan batasannya luar biasa? Pembatasan yang ada di dunia gua ini hanyalah sebagian dari tentakel yang ada di benua astral abadi. Hanya dalam 3 hari yang singkat, dia tidak akan pernah bisa mengambil kendali penuh. Fan Sanmeng diam-diam memikirkan dan mencibir. Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia menunjuk pada salah satu batasan. Deduksi mulai terlihat di matanya. D ini hanya perimeter kapal ini, tapi memuat puluhan ribu batasan. Waktu 3 hari memang agak terburu-buru. Wang Lin menenangkan dirinya dan sepertinya mengisolasi dirinya dari suara yang datang dari luar. Dia sepertinya membenamkan dirinya pada gerakan tersebut. Tepat pada saat ini, sepertinya ada angin aneh yang ditayangkan, menyebabkan layar kapal berkibar. Wajah hantu di layar menampilkan cahaya setan. Wajah hantu ini sepertinya sedang menatap Wang Lin dan sepertinya menunjukkan senyuman samar namun aneh. Seolah-olah benda itu hidup. Wang Lin mengerutkan kening dan merasa tidak nyaman di hatinya, membuatnya tidak bisa tenang. Dia menatap layar dan menatap layar itu. Sesaat kemudian, Wang Lin perlahan menjadi tenang. Dia menundukkan kepalanya dan membenamkan dirinya dalam batasan. Pembatasan di bawah Wang Lin secara bertahap bersinar dan menyebar keluar. Riak menggema di seluruh D dan semakin jauh. Di antara empati besar, saya paling tahu pembatasan pemusnahan. Saya setuju dengan pembatasan hidup dan mati dan batasan waktu.
Saya memiliki sedikit pengalaman dengan pembatasan jiwa kuno karena saya hanya melihat binatang penyu di tanah jatuh menggunakannya. Namun, banyak dari batasan di D adalah pembatasan jiwa kuno. Wang Lin terus menyimpulkan sambil berpikir. Tangan membentuk segel pembatas. Segel ini adalah miniatur pembatasan jiwa kuno. Raungan samar datang dari dalam dan Wang Lin samar-samar bisa melihat ular piton besar di dalamnya. Piton itu mengeluarkan niat membunuh yang kuat dan terus mengaum ke arah Wang Lin. Tampaknya ingin segera keluar dari batasan dan memanaskan Wang Lin. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 jam telah berlalu. Gemuruh getaran di luar terus berlanjut dengan keras, dan cahaya 7 warna yang redup sepertinya menembus penghalang, menyinari geladak. Mata Fan Sanmeng angsur-angsur menjadi lebih dingin. Saat dia menatap Wang Lin, rasanya tenang dari sebelumnya perlahan mereda. Dia bisa melihat Wang Lin telah memasuki kemacetan, karena dia tidak bergerak selama 3 jam. Bagaimana kapal jiwa iblis ini bisa begitu mudah? Sebelumnya, ketika dia membuka batasan yang melindungi D, itu sudah menjadi batasnya. Sia-sia saja mencoba mengungkap misteri kapal ini. Wang Lin, Wang Lin, kamu terlalu sombong. Fan Sanmeng tetap tenang dan tidak mengungkapkan rasa jelek apapun di hatinya. Rekan kultivator Wang Lin, sudah 3 jam. Jika kamu pergi ke altar sekarang, mungkin masih ada waktu. Kata-kata Fan Sanmeng menggemuruh dengan sedikit kekhawatiran. Wang Lin bertindak seolah-olah dia tidak mendengarkan. Jarinya masih menyentuh batasan dan pengurangan di matanya menjadi lebih cepat. Pembatasan jiwa kuno. Dengan jiwa sebagai intinya, gabungkan itu ke dalam batasan sehingga bisa selalu berubah seperti makhluk hidup. Semakin kuat segelnya, semakin kuat segelnya. Pembatasan ini tidak sulit. Pada jam kelima, Wang Lin tiba-tiba menutup matanya dan dengan tajam menunjuk pada batasan tersebut. Pembatasan itu tiba-tiba runtuh dan bayangan ular piton muncul. Namun, sebelum bisa bergerak, Wang Lin meraihnya dan menghancurkannya. Namun, hal itu tidak hilang. Wang Lin membentuk segel dan gas hitam kembali menjadi batasan. Ia terbang kembali ke lokasi aslinya. Ini yang pertama. Wang Lin membuka matanya dan melihat batasan yang telah dia pelajari dan kendalikan sepenuhnya, tatapannya tenang dan dia menatap Fan Sanmeng. Jangan terburu-buru, waktu masih cukup. Fan Sanmeng mengerutkan kening. Meskipun Wang Lin telah melanggar satu batasan, D ini berisi batasan yang tak terbayangkan. Ini hanyalah pinggirannya, masih ada batasan batin. 5 jam untuk memecahkan satu. Pada kecepatan ini, saya khawatir rekan penggarap hanya dapat memecahkan cakrawala atau lebih dalam 3 hari. Kamu, saat Fan Sanmeng berbicara, suara letupan bergema di sekitar Wang Lin. Dia terkejut saat menyaksikan 9 kejang runtuh dengan lambaian tangan Wang Lin. Semuanya runtuh menjadi gas hitam dan kemudian direformasi kembali menjadi yang kembali ke posisi semula. Ini, Fan Sanmeng menarik napas dalam-dalam. Namun, sebelum dia selesai menghirup, matanya melebar dan dipenuhi rasa tidak percaya. Wang Lin membayangkan tangannya lagi dan suara gemuruh bergema. Pembatasan yang membentuk geladak semuanya runtuh. Puluhan, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu semuanya runtuh menjadi gas hitam, membentuk badai. Setelah beberapa napas pendek, tidak ada batasan yang tersisa dalam jarak beberapa ribu kaki dari Wang Lin. Badai akhirnya terpecah kembali menjadi ditangkap dan kembali ke posisi semula. Kejutan Fan Sanmeng baru saja dimulai. Saya telah mempermalukan diri saya sendiri di hadapan rekan penggarap. Wang Lin mengungkapkan senyuman tipis. Fan Sanmeng menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Dia mengangguk. Pemahaman rekan penggarap terhadap tindakan memang luar biasa. Namun, ada puluhan juta batasan di D ini, dan rekan penggarap hanya menikmati 1% di antaranya. Jarang, tapi, Wang Lin mengangkat tangannya dengan pembatasan pemusnahan di tangannya dan matanya berbinar. Hal ini menyebabkan Fan Sanmeng berhenti berbicara. Wang Lin mengayunkan tangannya dan menggerakkan annihilation menyebar ke seluruh geladak. Gemuruh menggelegar menggema dan semua pembatasan pemusnahan di D ini bergetar dan runtuh. Dari puluhan juta transaksi di sini, jutaan adalah pembatasan pemusnahan. Mereka semua runtuh dan kapal jiwa iblis bergetar hebat. Pada saat yang sama, pembatasan hidup dan mati dan pembatasan waktu muncul di tangan kanan Wang Lin. Dia menyapu seluruh teks, dan dalam waktu kurang dari 15 menit, batasan yang tak terhitung jumlahnya runtuh.
Gas hitam memenuhi udara. Gas hitam memenuhi area tersebut. Bahkan mata 7 warna Daois di luar membuka dan dia melihat lebih dekat. Bahkan tidak perlu berdiskusi tentang Fan Sanmeng, yang penglihatannya terhalang oleh gas hitam. Dia menatap semua ini dan pikirannya menjadi kosong. 5 jam. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun batasan pada D hanya pada lapisan luar, tidak mungkin dapat diselesaikan sepenuhnya hanya dalam waktu 5 jam. Dia juga tidak hanya menyelesaikannya, dia sepenuhnya mengambil kendali. Ini, gemuruh menggelegar menggema saat semua gas hitam menghilang dan kembali bergerak. Sekarang lebih dari 1,5 juta perdagangan saham adalah milik Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar terang. Dia mengangkat tangan dan 4 batasan yang melayang di atas telapak tangan. Keempat batasan ini semuanya berbeda, itu adalah 4 batasan besar. Melanggar batasan di D tidaklah sulit bagi Wang Lin, tapi dia ingin mempelajari pembatasan jiwa kuno. Wang Lin menghabiskan 5 jam itu hanya mempelajari satu batasan, dan memahami batasan itu sama dengan memahami pembatasan jiwa kuno. Bagaimanapun, Wang Lin tidak mengetahui tentang pembatasan jiwa kuno, karena dia telah mempelajari pembatasan jiwa kuno yang dia peroleh dari tanah jatuh. Namun meski terlihat lengkap, masih ada cacat. Cacat-cacat itulah yang menghalangi pencerahannya. Namun, pembatasan jiwa kuno di D berbeda, sudah lengkap. Wang Lin saat ini bukan lagi pemuda di gunung yang mengambil alih yang hanya belajar mengambil alih selama beberapa tahun. Wang Lin saat ini adalah seorang yang berkompetisi Spirit Void tahap pertengahan, dan dengan pemahaman dan pemahamannya tentang batasan, 5 jam sudah cukup untuk melihat semuanya. Wang Lin berdiri dan memutar tangannya. Gemuruh menggelegar dan batasan yang tersisa di D semuanya runtuh. Ini termasuk pembatasan jiwa kuno dan pencurian misterius lainnya yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Dia tidak punya waktu untuk memahami semua batasan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia hanya melihat sebentar dan menghafalnya sebelum menghancurkannya dengan paksa. Metode ini mungkin membuat kekuatan di Geladak menjadi lebih lemah, tetapi ini akan memungkinkan Wang Lin membuat celah di kapal jiwa iblis dalam waktu singkat. Setelah suara gemuruh bergema, Wang Lin mengambil kendali atas semua batasan di Geladak sebelum membuat terkejut Fan Sanmeng. Wang Lin sekarang menjadi pemilik Geladak. Matanya menunjukkan sedikit aneh saat dia melihat ke arah Fan Sanmeng. Kapal ini memiliki 9 lapisan. D ini adalah lapisan pertama, dan ada 8 lagi di bawah. Rekan penggarap, Anda mengatakan bahwa jika saya melanggar batasan pada kapal ini, Anda akan memberikannya kepada saya. Ekspresi Fan Sanmeng menjadi pucat. Ketika lapisan pertama kapal iblis jiwa rusak, dia menemukan bahwa kendali atas kapal telah diambil, seolah-olah sekarang harta karun ini memiliki 2 pemilik. Dia tidak pernah membayangkan perubahan mengejutkan seperti itu bisa terjadi hanya dalam waktu 5 jam. Melihat dia tidak menjawab, Wang Lin menahan kepalanya sambil tersenyum. Tubuhnya berkedip dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di lapisan kedua kapal jiwa iblis. Menatap tempat Wang Lin menghilang, ada sedikit rasa dingin di mata Fan Sanmeng. Jadi bagaimana jika dia berhasil menembus satu lapisan? Pembatasan pada kapal menjadi semakin sulit jika semakin dalam. Saya tidak percaya seorang pembudidaya semut seperti dia bisa mengendalikan kapal jiwa iblis ini. Waktu berlalu. 1 selai, 2 selai, 3 selai. Dalam sekejap mata, sudah 7 jam. Sehari penuh waktu berlalu dalam sekejap mata. Cahaya 7 warna di luar menjadi lebih mencolok, dan Soul Devil Bolt bergetar lebih kuat. Mayoritas penghalang luar telah dipatahkan oleh Tao 7 warna. Saat jam ke-7 berlalu, aura kejutan datang dari lapisan kedua. Kapal jiwa iblis bergetar hebat. Mustahil. Fan Sanmeng berdiri. Kejutan di matanya tidak bisa disembunyikan oleh cahaya apapun. Sebagian kendali atas kapal telah diambil. Sebelumnya, dia tidak bisa datang ke sini dengan tubuhnya dan hanya bisa menggunakan 30% kekuatan kapal. Sekarang Wang Lin telah mengambil lebih banyak kendali, dia hanya memiliki sedikit kendali lebih dari dia. Setelah Wang Lin melampaui batas lapisan ketiga, kapal ini akan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ini adalah tamu menjadi tuan rumah. Ada rasa dingin di mata Fan Sanmeng dan matanya berbinar. Dia menunjuk keluar pada lapisan pelindung kapal dan tiba-tiba meredup. Saat ini, Fan Sanmeng tenggelam melalui dek pertama dan memasuki lapisan kedua. Saat dia masuk,
cahaya 7 warna mengunci seluruh kapal jiwa iblis. Tao 7 warna mendarat di geladak. Saat Daois 7 warna mendarat, Wang Lin, yang berada di lapisan ketiga, tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke atas. Dia tenang dan cahaya keemasan bersinar di matanya. Dia memang melakukan ini. Wang Lin mencibir. Setelah skema Fan Sanmeng dipatahkan olehnya dan bahaya tersembunyi tidak lagi menjadi ancaman, dia secara alami akan memilih untuk meminjam kekuatan Daois 7 warna untuk menekannya. Pada saat ini, deck pertama Daois 7 warna berada di bawah kendali Wang Lin. Alhasil, secara tidak langsung mereka akan saling berhadapan. Dia harus mengalokasikan beberapa upaya untuk mengendalikan deck pertama untuk mencegah Tao 7 warna masuk. Bermain api, aku juga bisa. Mata Wang Lin berbinar, tangannya membentuk segel lalu dia membukanya. Pembatasan di deck pertama tiba-tiba bergemuruh dan semua gerakan berhenti bergerak. Mereka benar-benar tenang. Saat melakukan gerakan di deck pertama menjadi tenang, cahaya 7 warna menembus lapisan pertama dengan keras. Sang Tao 7 warna tertawa ketika dia memasuki lapisan kedua tanpa usaha apapun. Saat ini, Fan Sanmeng telah memasuki lapisan ketiga, dan ekspresinya sangat berubah. Dia menyadari tindakan Wang Lin dan dia segera tiba di sekitarnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mungkinkah kamu ingin mati? Bahkan jika kita bergabung, kita bukanlah tandingan jiwa pertama. Kamu benar-benar membuka lapisan pertama untuk membiarkan masuk. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia dengan tenang berkata, jika kamu terus berisik, saya akan membuka lapisan kedua dan membiarkan dia turun. Anda. Fan Sanmeng menatap Wang Lin dan niat membunuh muncul di matanya. Karena kamu bisa membuka penghalang di sekitar kapal dan menyelamatkannya dari semua usaha ini, kenapa aku tidak bisa membuka lapisan pertama dan membiarkannya langsung menuju ke lapisan kedua? Tidak ada kebencian yang mendalam antara saya dan dia. Jika dia menginginkan busur Li Guang, maka saya akan memberikannya saja, tetapi Anda tidak sama. Jika kamu ingin tetap aman, diamlah untukku. Suara Wang Lin bergemuruh, menyebabkan wajah Fan Sanmeng langsung memucat. Kamu tidak hanya akan diam, tapi berhenti melakukan gerakan kecil. Jika kamu terus keras kepala, jangan salahkan aku karena membuka lapisan kedua dan membiarkan Tao 7 warna turun ke sini. Wang Lin dengan dingin menatapnya. Tatapannya menyebabkan rasa dingin muncul di hati Fan Sanmeng. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Wang Lin sebenarnya menakutkan dan licik. Dia mengambil kembali inisiatif yang ada di tangan saya membayangkan demi berkeinginan hingga dia mendapatkan keuntungan. Saya sekarang sedang ditekan olehnya. Orang ini, kelicikan orang ini terlalu dalam. Fan Sanmeng diam-diam merenung. Dia merasa sangat takut terhadap penggarap dunia gua yang awalnya dia hina. Menjadi licik di usia ini. Jika dia adalah seseorang di benua astral abadi, dia pasti akan terkenal. Wang Lin memandang Fan Sanmeng sejenak dan kemudian mengalihkan pandangannya. Saat ini, suara gemuruh dari lapisan kedua terdengar keras. Lapisan kedua memancarkan cahaya 7 warna untuk menahannya, tapi sepertinya itu tidak akan bertahan lama sebelum runtuh. Jika kamu tidak ingin mati, maka kamu harus melakukan yang terbaik untuk memberiku waktu untuk membuka lapisan ketiga. Saya tahu Anda masih memiliki kartu untuk menjaga diri Anda tetap aman. Namun, Anda dan saya memiliki kendali yang sama atas kapal ini saat ini. Jika saya tidak bekerja sama, Anda tidak bisa pergi. Wang Lin berbicara perlahan lalu menutup matanya. Bayangan kuno muncul di sekelilingnya dan dia membenamkan dirinya dalam mempelajari batasan pada lapisan ketiga. Ekspresi Fan Sanmeng sangat suram. Dia menatap Wang Lin untuk waktu yang lama dan kemudian perlahan menggaruk kepalanya. Dia merasakan ketakutan di hatinya terhadap apa yang dikatakan Wang Lin, karena semua yang dikatakannya adalah benar. Dia memang memiliki pilihan terakhirnya, dan karena itulah dia menjadi sangat tenang ketika dia mengerahkan kekuatan Daois 7 warna untuk menekan Wang Lin. Namun, dia tidak berpikir bahwa Wang Lin dapat mengendalikan dua lapisan kapal dan menandinginya dalam hal kendali. Sekarang jika dia ingin menggunakan kartu asnya, dia membutuhkan kerjasama Wang Lin. Fan Sanmeng mengatupkan giginya dan berkata, apa rencanamu? Biarpun aku menahannya, aku tidak bisa memberi cukup waktu bagimu untuk menghancurkan lapisan yang tersisa tepat waktu. Jika Anda menyerahkan kendali sekarang, kami masih bisa pergi. Jika kamu tetap keras kepala, maka kami akan benar-benar mati. Saat dia selesai berbicara,
suara gemuruh terdengar. Di atas mulai runtuh dalam skala besar. Sekitar 30% dari ekosistemnya telah dihancurkan. Saya butuh 3 selai. Wang Lin membuka matanya dan menatap Fan Sanmeng. Anda, Fan Sanmeng menunjukkan senyuman marah, dan sesaat kemudian, dia berbalik dengan ganas. Tangannya membentuk segel dan cahaya 7 warna datang dari lapisan kedua. Wang Lin menenangkan hatinya. Dia awalnya tidak akan memperlakukan kedua saudara perempuan ini seperti ini, tetapi mereka telah merencanakan untuk melawannya terlebih dahulu. Wang Lin selalu mengikuti aturan untuk tidak menyinggung orang lain jika mereka tidak menyinggung perasaannya. Sekarang setelah dia mengambil inisiatif, dia tentu tidak akan melepaskannya begitu saja. Selain itu, keinginan di sini sangat bermanfaat baginya. Setelah menembus 2 lapisan, 4 batasan besar Wang Lin telah selesai. Dia hanya perlu sedikit lagi untuk menggabungkannya guna menciptakan esensi. Mayoritas penasaran pada lapisan ketiga adalah penasaran yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Saat dia mempelajarinya, pemahamannya tentang pertumbuhan pesat. Waktu perlahan berlalu, gemuruh-gemuruh dari lapisan kedua terus menggema. Suara retakan menyebar dan lapisan kedua runtuh sepenuhnya. Tubuh Fan Sanmeng gemetar dan dia batuk darah. Setelah dia mundur beberapa langkah, cahaya 7 warna dengan cepat menyebar dari lapisan kedua yang runtuh. Tepat pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tangannya membentuk segel dan dia melambai ke atas. Semua batasan pada lapisan ketiga membentuk jaring dan terbang. Tak lama kemudian, tubuh Wang Lin tenggelam dari lapisan ketiga ke lapisan keempat. Saat dia memasuki lapisan keempat, Fan Sanmeng mengikuti. Ada banyak kabut di lapisan keempat kapal jiwa iblis. Kabut ini menghalangi indera dan penglihatan ketuhanan seseorang. Di menembus lapisan kedua, bahkan jika aku mencoba menghentikannya, mengulur waktu selama 2 jam adalah batasnya. Bahkan jika Anda memahami lapisan ketiga, dia hanya perlu 1 jam untuk memecahkannya. Wang Lin, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Saya akui saya bersekongkol melawan Anda, tapi itu untuk tujuan kita bersama. Meskipun kamu akan menyerahkan sumpah darahmu kepadaku, aku juga akan menyerahkan sumpah darahku kepadamu. Bukannya aku bisa menyakitimu. Sekarang kita telah mencapai titik ini, kita harus menukar sumpah darah dan kamu harus menyerahkan kendalimu atas kapal. Mungkin dengan cara itu kita akan mendapat kesempatan untuk bertarung. Fan Sanmeng tampak cemas dan memandang Wang Lin, yang berada di lapisan keempat. Wang Lin juga melihat ke arah Fan Sanmeng, dan setelah sekian lama, dia tiba-tiba tertawa. Kamu masih mencoba berbohong padaku saat ini. Aku berbohong padamu. Mata Fan Sanmeng menunjukkan rasa sakit. Dia melihat ke lapisan ketiga di atas dan retakan tipis muncul. Wang Lin menghela nafas. Dia tampak tidak peduli dengan retakan yang muncul di atasnya. Dia menatapnya dan perlahan berkata, kamu bukan Fan Sanmeng. Apa maksudmu? Ekspresinya tiba-tiba menjadi tenang saat dia menatap Wang Lin. Kamu adalah Fan Sanlu. Faktanya, sejak saya memasuki perahu, Anda telah membuat rencana jahat terhadap saya. Mungkin jika saya menyerahkan sumpah darah, hal-hal ini tidak akan terjadi. Namun, kamu khawatir aku tidak akan menyerahkannya, jadi kamu batuk seteguk darah. Anda menggunakan metode yang tidak saya ketahui untuk mengubah penampilan dan aura Anda agar saya mengira Anda adalah Fan Sanmeng. Karena kesalahpahaman ini, kamu memberitahuku rahasia dunia gua ini jadi aku percaya kamu adalah Fan Sanmeng. Lalu, ketika saya melanggar lapisan batasan, meskipun beberapa reaksi Anda nyata, ada juga yang palsu. Saya tahu belum sebelumnya, tapi sekarang saya mengerti. Wang Lin perlahan berbicara sambil menatap wanita itu. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari lapisan ketiga. Ceritakan muncul bersamaan dengan cahaya 7 warna seolah semuanya akan runtuh. Apakah kamu sudah gila? Saya tidak mengerti apapun yang Anda katakan. Wanita itu mengerutkan kening. Tidak mengerti. Semua yang ada di sini palsu. Lapisan kedua ini, lapisan ketiga, lapisan keempat, semuanya palsu. Anda palsu. 7 warna mungkin asli, tapi yang ada di kapal ini palsu. Ini jelas merupakan dunia ilusi. Dunia ilusi yang realistis. Saya, Wang Lin, pernah menemukan mantra serupa sebelumnya, tetapi saya belum pernah menemukan mantra yang begitu nyata. Wanita itu tampak terkejut saat itu, lalu dia menunjukkan senyuman pahit dan mundur beberapa langkah.
Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya saat dia melihat Wang Lin dan berbicara dengan getir. Palsu. Wang Lin, apakah kamu benar-benar sudah gila? Jika kamu tidak ingin bertukar sumpah darah, baiklah, tapi kamu mengatakan semuanya palsu. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia mengangkat tangan tempatnya dan menabrak lapisan ketiga yang runtuh. Pukulan ini menyebabkan lapisan ketiga runtuh, dan cahaya 7 warna masuk, merusak lapisan keempat. Pada saat yang sama, sosok Daois 7 warna mendekat. Apa yang sedang kamu lakukan? Mata wanita itu membelalak, penuh rasa nyaman. Dia dengan cepat mundur lebih dari beberapa ribu kaki dalam sekejap mata. Tangannya membentuk segel dan cahaya 7 warna di sekeliling tubuhnya. 7 pedang panjang muncul dan berputar di sekelilingnya. Sebuah bayangan raksasa muncul di belakangnya. Ini adalah bunga 7 warna. Itu mekar dengan cara yang jahat dan mengeluarkan aroma yang memikat. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Dia berdiri di sana tanpa bergerak dan melihat ke arah Tao 7 warna yang datang dari lapisan ketiga. Ekspresi Daois 7 warna acuh tak acuh saat dia mengangkat tangan. Matahari cerah muncul di tangan. Mataharinya tidak besar, hanya sebesar telapak tangan. Namun, cahaya dan panas yang dihasilkannya seperti matahari asli. Rambut Wang Lin segera mulai terbakar dan rasa sakit yang sangat memenuhi tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan ekspresi menjadi bengkok, seolah-olah tubuhnya akan dicairkan oleh matahari. Namun, membiarkannya tetap tenang, tanpa perubahan apapun, membiarkan matahari mendekatinya. Di kesunyian, wanita yang dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget saat matahari terbenam Wang Lin. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia gila. Dia benar-benar gila. Namun, pada napas berikutnya, mata wanita itu melebar saat dia menatap ke depan dan hampir berteriak. Wang Lin, yang seharusnya mati di bawah sinar matahari, keluar. Rambutnya tidak terbakar sama sekali, pakaiannya tidak rusak, dan dia tidak terlihat lelah. Sebaliknya, dia tampak kalem. Semua ini palsu. Wang Lin memejamkan mata dan mengukur tangan. Cahaya 7 warna menghilang, matahari menghilang, Tao 7 warna menghilang, D keempat menghilang, lapisan D ketiga dan kedua menghilang. Yang terakhir menghilang adalah wanita itu. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya dan kebingungan saat dia menghilang dari tempat ini. Wang Lin membuka matanya. Saat dia membuka matanya, yang dia lihat adalah D pertama kapal jiwa iblis. Layarnya berkibar di tiang kapal dan wajah hantu di layar itu tersenyum aneh. Wang Lin masih duduk di D pertama dan bayangan kuno masih ada di sekitarnya. Tak jauh darinya, wanita yang duduk di sana juga membuka matanya, dan matanya dipenuhi rasa kebingungan yang mendalam. Ternyata kamu bahkan tidak tahu bahwa semuanya hanyalah ilusi. Wang Lin berbalik untuk melihat keluar perahu. Lapisan perlindungan masih ada di sekitar kapal dan tidak ada tanda-tanda cahaya 7 warna atau Daois 7 warna. Bahkan dia palsu. Wang Lin diam-diam berdiri dan mengukur tangannya. Bayangan kuno menghilang. Dia melihat sekelilingnya sebelum akhirnya melihat layar di tiang kapal. Apa yang terjadi? Pada saat ini, kebingungan di mata wanita itu menghilang saat dia menatap Wang Lin. Lalu dia tiba-tiba melihat sekelilingnya. Setelah dia melihat semuanya dengan jelas, ekspresi berubah drastis. Ilusi sejati jiwa hebat. Ini mantra terkuat kakak perempuan. Untuk membunuh 7 warna, bahkan aku diselimuti mantra ini. Wanita ini adalah Fan Sanlu. Dia bangkit dan terhuyung mundur beberapa langkah sebelum batuk darah. Kedatangan Daois 7 warna itu palsu. Dia mungkin benar-benar mengejar kita ke sini, tapi dia tidak muncul di hadapan kita. Menatap Wang Lin masih melihat wajah hantu di layar. Kalian berdua sangat menarik. Anda pikir semuanya sesuai perhitungan Anda. Kamu membawaku ke sini dengan ancaman baik dari terang maupun gelap agar aku menyerahkan sumpah darah. Kakak perempuanmu bahkan lebih cemerlang. Saat saya masuk ke sini, dia menciptakan dunia ilusi. Dia menciptakan Tao 7 warna yang mengejar kita untuk membawa kita ke sini. Lalu dia bahkan pergi ke belakangmu. Ketika saya bersiap untuk mempelajari batasannya, dia menciptakan ilusi di dalam ilusi, jadi saya tidak bisa melihatnya. Dalam ilusi di dalam ilusi itu, dia hampir memaksaku untuk menyerahkan sumpah darah. Cemerlang, saya, Wang Lin, telah bertemu banyak orang dalam hidup saya, dan hanya satu orang yang membuat saya takut di dalam hati.
Sekarang ada satu lagi, yaitu kakak perempuanmu. Wang Lin tetap tenang, bahkan kata-katanya tidak mengandung emosi. Wajah Fan Sanlu mencetak pasti dan dia dengan hati-hati memikirkan semua yang telah terjadi. Ekspresinya suram angsur menjadi suram. Dia yakin apa yang dikatakan Wang Lin itu benar, dia memang jatuh ke dalam ilusi kakak perempuannya. Agar kakak perempuanmu memiliki mantra ilusi yang begitu kuat, kurasa Sekte Jiwa Agung terkenal dengan mantra ilusinya di benua astral abadi. Ilusi, ilusi, ilusi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Fan Sanlu berpikir sejenak dan kemudian berbicara dengan lembut dengan mengulangi yang rumit, Sekte Jiwa Agung memang paling terkenal dengan mantra ilusinya. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Kakak perempuan saya memiliki bakat dan telah berkembang hingga mencapai ilusi ganda. Ilusi dalam ilusi yang Anda bicarakan sebelumnya adalah ilusi ganda. Satu langkah lebih jauh adalah ilusi rangkap 3, dan kita tidak akan bisa menghindarinya. Saya percaya bahwa ketika Anda mengatakan saudara perempuan Anda meninggal di hadapan penguasa surgawi 7 warna dan kemudian dibangkitkan oleh guru Anda berbohong. Dia tidak mati, dan kemungkinan besar ilusinya telah menipu penguasa surgawi 7 warna. Bahkan kemungkinan besar apa yang terjadi di antara keduanya tidak seperti yang kamu katakan. Namun, aku tidak tertarik dengan semua ini. Saat Wang Lin berbicara, dia melangkah maju dan tiba di sebelah tiang kapal. Matanya menjadi dingin dan dia merobek layarnya. Aku akan mengambil harta karun ini. Pada saat ini, di benua astral abadi, di Gunung Beku, wanita di dalam tiba-tiba membuka matanya dan mengeluarkan darah. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Dia benar-benar menghancurkan ilusi sejati jiwa hebatku. Pada saat yang sama, di bagian lain dari ruang aneh tempat kapal itu berada, Tao 7 warna duduk di sana di antara mayat banyak binatang buas. Ekspresinya terkadang menunjukkan rasa sakit dan terkadang menunjukkan kegembiraan. Ekspresi aneh seperti ini jarang muncul pada dirinya. Bahkan dia telah memasuki ilusi saat dia masuk ke sini. Atau lebih baik dikatakan bahwa dia secara sukarela memasukinya. Jika tidak, meskipun tingkat pukulannya lebih rendah dari Fan Sanmeng, tidak akan sulit untuk pergi. Namun, hanya dia yang tahu kenapa dia rela memasuki ilusi dan tidak bangun. Bersambung.